Yang luar biasa, jam 8 sudah hadir di sini. Terima kasih Ibu, jauh-jauh dari Tangerang. Ya, jadi alhamdulillah ya, saya senang sekali. Ini pertama kalinya kita bisa bertatap muka lagi. Yang semuanya mungkin belum pada kenal muka ya, selama ini masih hanya chatting saja, tapi mukanya yang mana juga nggak tahu yang mana. Dan sekarang kita hadir juga pakai masker, tebak-tebakan ini utuhnya seperti apa bentuk mukanya. Tapi yang penting kita sekarang sudah bisa bertatap muka lagi, itu alhamdulillah. Kenapa sih kok di tengah-tengah yang masih bisa dibilang pandemi ini kok kita sudah melakukan tatap muka seminarnya gitu? Karena insya Allah kita semua itu kan sudah divaksin ya, sudah divaksin 2 kali. Anak-anak saja sudah bisa kita offline kan. Kenapa kita enggak yang lebih tertib duduknya, tidak loncat-loncat seperti anak-anak? Jadi insya Allah sudah aman. Dan Ibu Yusmita juga sudah beberapa kali melakukan offline juga mungkin ya, seminarnya sudah aman. Di kantor-kantor juga sudah melakukan. Jadi bismillah, kita pasti bisa, walaupun di depan kelurahan. Saya berdoa aja sama Allah, ya Allah gerakkan hati Pak Lurah untuk agar tidak apa-apa kita melakukan tatap muka seperti ini. Yang kedua, kenapa sih kok kayak dipaksa banget yang nggak ikut seminar, nggak boleh ambil raport? Sebenarnya bukan dipaksa. Yang pertama, supaya pendidikan yang kita sampaikan ke anak dari sekolah, dari rumah, itu satu frekuensi. Salah satu caranya apa sih? Salah satu caranya ketika sekolah memfasilitasi ada pembicara dari luar. Yuk kita sama-sama belajar. Karena kita nih ibu-ibu sibuk sekali. Kerjanya itu 25 jam sehari. Ya? Masih kurang. Dari kantor ke rumah itu, di rumah tetap ngurus anak. Yang di rumah juga yang masak, yang ngurus anak, yang ngurus arisan, yang ngurus ini itu organisasi, ngurus suami pulang. Jadi kita ngurus orang terus, kita lupa nambah ilmu gitu. Jadi yang ada kita marah-marah, ngeluh, betul ya Bu ya? Jadi kita begitu terus sampai kita lupa bahwa ini loh ibadah loh. Kita ngurus suami, ngurus anak, tapi ada caranya. Nah itu diingatkannya melalui apa sih? Melalui kajian, melalui seminar, Zoom maupun offline gitu ya. Kalau tidak dipaksa, tidak dibikin strategi, kalau yang tidak ikut seminar tidak boleh ambil rapor, saya yakin hari ini sepi tempat ini. Karena banyak excuse-nya. Excuse-nya tidak lain dan tidak bukan ngurus anak lagi, ada ngurus suami lagi, padahal bisa ditinggal gitu. Jadi mohon berkenan, ini pemaksaan dengan cinta ya. Semoga hari ini bermanfaat, ilmu yang disampaikan oleh pembicara bisa kita aplikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Bunga. Baik, langsung saja saya bacakan profil dari pembicara kita hari ini. Beliau adalah Ibu Yusmita. Selamat pagi Bu Yusmita. Baik, Bu Yusmita adalah lulusan dari Fakultas Psikologi UNJ dan program Magister Profesi Psikologi di Universitas Tarumanegara. Beliau kelahiran Cianjur 9 September 1981, sudah menikah dan berdomisili di Pamulang, Tangsel. Pengalaman kerja beliau masih aktif menjadi psikolog di Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Serpong, masih aktif menjadi tim psikolog di Cahaya Psikolog Indonesia, pernah menjadi dosen luar biasa di Universitas Mercu Buana, Masya Allah. Pengalaman menjadi narasumber banyak sekali, kurang lebih ada 24 event berbentuk talk show maupun seminar. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini untuk berbagi ilmu dengan kita semua dengan membahas tema mengenal dan menghadapi emosi anak usia dini. Silahkan menyimak dengan khusyuk dan siapkan pertanyaan yang mumpung ada ahlinya di sini. Oke? Baik, langsung saja acara saya serahkan kepada Bu Yusmita. Kami silahkan. Ya, terima kasih Miss Ana.
atas waktu dan tempatnya. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Bunga. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu atau mami-mami ya di sini panggilannya? Apa kabar mami-mami? Baik. Alhamdulillah berkat perpanjangan tangan dari Miss Bunga, saya bisa sampai ke tempat ini. Tempat yang sama sekali baru buat saya, belum pernah kesini sebelumnya, jadi tahu. Mudah-mudahan perasaan saya yang senang, gembira bertemu dengan mami-mami juga menular. Mami-mami juga senang untuk bertemu dengan saya ya. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak seceria anak-anaknya di sepertinya. Kalau anak-anaknya ketemu Miss Bunga, ketemu teacher-teacher di sini pasti mereka semangat, ceria-ceria. Kok mami-maminya enggak sih? Yo, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa sih harus semangat? Kenapa ya harus semangat? Biar pikiran kita terbuka, hati kita juga lapang gitu ya. Jadi apapun nanti yang akan disampaikan nggak bikin kita mencucu, nggak bikin kita kesel gitu ya. Karena lebih banyak sindiran sih sepertinya ya. Sindiran buat saya juga sebagai orang tua sih gitu ya. Tadi sempat diperkenalkan oleh Miss Ana, ya saya sudah berkeluarga, punya anak 3. Ada yang sudah lebih dari saya anaknya. Ada 4, 5, ada enggak? Nggak usah malu-malu, angkat tangan aja. Ya, punya 1 atau 2 aja kita udah emosi gitu rasanya ya. Apalagi kalau punya anak lebih dari 2, 3, 4, 5 gitu. Ada yang sama kayak saya, sering-sering mulut dada gitu ya. Aduh, ini ngadepin anak gimana gitu ya. Udah ngadepin anak yang satu begini, anak yang satu lagi begini, ngadepin bapaknya juga bikin pusing. Ada yang sama? Ada yang sama gitu ya. Makanya Miss Bunga itu ngangkat temanya gimana Bu? Kalau anak emosi, orang tua juga tambah emosi. Ada yang seperti itu? Ada. Iya. Kebetulan anak saya yang kelas 6 SD, anak kedua saya, udah bisa cerita, udah bisa ngomong gitu ya. Tadi di perjalanan, nah kenapa saya bisa dampingnya cepat tadi, jam 8 alhamdulillah sudah sampai di sini. Karena hari Minggu, anak-anak juga udah jenuh di rumah terus gitu ya, belajar online gitu ya. Ya udah, Bunda mau ke hutan kayu gitu, mau ikut nggak? Ikut semuanya. Ceritanya kita mau cari tempat main di sekitar sini buat mereka gitu, tapi ternyata ada kendala parkiran gitu ya, jadi akhirnya cari yang lain. Di perjalanan anak saya cerita, memang di Desember ini seperti yang Miss Bunga sampaikan tadi udah banyak kegiatan-kegiatan offline gitu ya, jadi sudah banyak juga kegiatan saya yang harus parenting offline ataupun wawancara, apalagi tes CPNS kemarin lagi banyak gitu ya. Jadi lagi menumpuk pekerjaan saya, dan anak saya cuma ngomong gini, anak saya yang pertama bilang, Bun lagi ada drakor yang ini nih, aduh Bunda lagi nggak lihat drakor dulu deh ya, saya bilang gitu. Terus emang kata anak saya yang SD, Bunda itu kalau lagi banyak kerjaan marah-marah gitu ya. Terus udah gitu, enggak, saya bilang, ya Bunda lagi nggak bisa sempat lihat drakor karena lagi banyak kerjaan. Emang Bunda kalau lagi banyak kerjaan marah-marah, tapi kalau lagi nonton drakor juga marah-marah. Waduh, berarti di mata anak saya marah-marah terus nih. Perasaan saya udah diatur banget gitu ya biar gak marah-marah, tapi ternyata di mata anak-anak masih marah-marah gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang punya anak lebih banyak ya, berarti saya gitu. Saya cuma punya anak 3 aja udah dianggap marah-marah. Misalnya kayak kemarin pagi itu saya lagi kebetulan di salah satu sekolah itu saya Zoom untuk parentingnya gitu ya. Kalau Zoom itu berarti kan saya harus mengkondisikan ruangan kamar saya juga harus steril gitu ya. Tapi saya masih punya anak yang bayi, nggak bayi-bayi banget sih, usia 2 tahun 11 bulan lah ya. Tapi kan lagi banyak tingkahnya gitu ya. Jadi itu keluar masuk kamar. Sementara saya lagi Zoom itu enaknya di kasur biar bisa lurusin kaki gitu ya, sambil menyampaikan materi kayak gitu. Terus anak saya keluar masuk, saya cuma gitu ya, ketika misalnya sekolah lagi berbicara atau apa, saya cuma gitu doang sama anak saya. Ayahnya habis dinas luar kota baru datang kemarin juga, pas lagi saya Zoom itu datang,
Terus mau masuk kamar, nggak boleh, nanti bunda marah. Aduh, dicapnya lagi bunda marah. Wah, berarti saya emang pemarah apa ya gitu ya. Nah, padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola itu. Ternyata dicapnya sama anak-anak saya masih marah. Kalau bunda-bunda lihat saya pemarah nggak ya? Lihat saya pemarah nggak ya? Nah, oleh sebab itu emang kita kalau lagi banyak tekanan, banyak tuntutan gitu ya, tuntutan tekanan itu bisa macam-macam, iya nggak? Coba kalau ibu-ibu biasanya tuntutannya apa nih? Tuntutan biasanya tekanan di rumah apa aja nih? Kalau yang tidak bekerja, ada nggak yang bekerja di sini? Yang tidak bekerja. Kalau yang bekerja pasti ya tuntutan pekerjaan kantor. Kalau yang nggak kerja apa nih tuntutannya? Menu tiap minggu. Menu tiap minggu sama Tosma. Saya pusing-pusing GoFood aja deh. Gitu. Apalagi mah? Drama ART. Drama ART, iya ART seminggu ganti ya. Yang kita harus pergi kerja pun, aduh ini adaptasi lagi gitu ya, penyesuaian lagi. Kalau yang di rumah aja apa tuh mah? Rutinitas yang sama. Rutinitas yang sama. Bosan nggak mah? Itu lagi. Jangan kadang berangkat kerja yang di rumah aja bosan gitu ya, itu lagi. Belum lagi tuntutan suami. Nyampe di rumah, anak-anak harus sudah wangi, udah bersih, udah cakep gitu ya. Rumah pun harus sudah rapi. Dia nggak tahu aja anaknya berantakin setiap hari gitu ya. Tapi nggak mau tahu harus rapi gitu. Belum lagi makanan yang harus sudah tersedia di meja. Ya, kalau bapak-bapaknya pulang kerja gitu. Dia nggak tahu apa ngatur menu susah juga gitu kan. Apalagi, belum lagi kalau yang tinggal sama mertua, tuntutan mertua yang macam-macam juga. Ya sebenarnya sih bukan macam-macam, pengen lebih tertata versinya mertua, beda sama versi kita gitu kan. Belum lagi kalau yang tinggal sama orang tua sendiri, tuntutan orang tua juga. Melihat kita nggak bisa ngurus anak, versi mereka, kamu ngurus anak kok nggak becus sih, kok ngurus anak nggak bener sih. Ada yang seperti itu, banyak yang kebetulan sepanjang perjalanan saya praktek di rumah sakit, saya mulai praktek itu dari 2015. Keluhan yang muncul dari ibu-ibu ya, bukan dari remaja, anak-anak atau suami. Keluhan yang sering muncul itu pertama ngadepin anak-anak, yang kedua ngadepin mertua, yang ketiga ngadepin suami. Ya, kalau ngadepin tetangga masih jarang. Kalau ribut sama tetangga itu jarang dikeluhkan ke psikolog gitu ya, tapi seringnya itu ngadepin anak, ngadepin mertua, ngadepin orang tua. Ya, nah kayak gitu aja kayaknya udah berat banget ya perempuan ya. Sayangnya bukan Wonder Woman kita ya Maya, bukan Wonder Woman gitu. Coba kalau enak kayak nyanyinya Mulan Jamila gitu ya, jadi Wonder Woman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana sih kita mengelola emosi anak. Loh kok bukan emosi kita sih Bu yang dikelola? Kenapa ya bukan emosi kita? Kenapa mah? Kok bukan emosi kita aja sih yang dikelola nih sebagai orang tua, bukan anak? Kenapa harus anak sih? Karena emosi anak itu men-trigger emosi kita juga. Betul? Betul. Dan anak ini juga perjalanannya masih panjang. Kalau emosi anak dari saat ini nggak kita benahi sampai dewasa, jangan-jangan dia akan jadi anak-anak yang misalnya temperamen, anak yang emosional, anak yang oversensitif gitu ya. Kalau nggak kita atasi dari sekarang. Nah, ngomong-ngomong sekolahin anak ke preschool, ke pendidikan anak usia dini tujuannya apa sih? Yuk, saya sih lebih seneng kita diskusi aktif gitu daripada saya yang ngomong sendiri. Serasa artis, saya serasa penyanyi jadinya. Kenapa tujuannya nyekolahin anak ke preschool? Kenapa nggak SD aja langsung? Biar sosialisasi Biar sosialisasi, biar apa mah? agar mendidik lebih dari usia muda. Mendidik dari sejak usia muda, apalagi mah? Kenapa sih? Kok capek-capek banget keluar duit? Mahal kan? Mahal nggak ke preschool? Mahal, mendingan SD. Tapi kita tetap mau anak kita tetap di sekolah di preschool dulu. Kenapa? Mana yang lebih penting? Kecerdasan kognitif atau kecerdasan emosi, sosial emosi? Mana yang lebih penting? Kalau nyekolahin ke preschool berarti yang kita kejar apa? Yang bawah. Sosial emosi. Yakin?
Tenang, ini bukan ujian kok. Kalau nggak bisa jawab nanti nggak boleh dibagi rapot, enggak. Enggak kok, gitu ya. Dua-duanya. Iya, mah, dua-duanya. Dua-duanya penting. Kenapa kita kerahkan ke preschool? Ya. Pertama, kemampuan kognitif atau kemampuan untuk menangkap serta mengolah informasi berpikir kompleks, menganalisa masalah, mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Penting nggak? Penting. Ya, kalau dia udah diikutkan di preschool, dia mulai belajar untuk bisa bagaimana mengolah informasi, daya tangkapnya gitu ya. Jadi perlu kita latih juga kecerdasan kognitif dia. Ya. Nah, enaknya kalau ke preschool, kecerdasan emosionalnya juga bisa dilatih. Emang kalau di SD nggak bisa? Kira-kira di SD bisa nggak dilatih juga? Seharusnya bisa. Seharusnya. Tapi kenyataannya kalau kita sekolahannya di SD negeri misalnya ya, yang jam sekolahnya itu setahu saya nggak tahu ya kalau DKI. Kalau Tangsel itu jam 7 masuk, jam 10 udah pulang. Kalau kelas rendah, sama nggak DKI ya? Kalau di SD negerinya setengah 11 ya. Jadi guru itu cuma memberikan materi pembelajaran yang akhirnya buat kognitifnya aja. Sedangkan pendekatan ke anak-anak untuk lebih mengenal anak-anak itu kurang. Beda kan kalau di TK, kalau di preschool ya. Kalau di preschool kan bukan materi yang dikencengin sama guru kan, tapi gimana anak-anak mau antri, mau bersosialisasi, mau disiplin kayak gitu ya. Kayak itu kan lebih ke sosial emosional dia gitu. Walaupun kognitifnya tidak diabaikan juga sama preschool itu kan, anak-anak tetap diajarkan untuk cara pegang pensil, untuk mewarnai kayak gitu ya, untuk mulai belajar kata, bahasa gitu ya. Nah, ini kecerdasan emosional itu, kemampuan untuk memahami diri, mengelola dan mengekspresikan emosi-emosi secara tepat dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 2 tahun kurang lebih, 2 tahun pandemi, kerasa nggak sih ini mulai hilang di anak-anak? Kerasa nggak, Mah? Mungkin kalau anak-anaknya yang masih preschool belum begitu kerasa. Ada anaknya yang udah SD kelas 4-5. Nah, Mah, apa yang dirasain dari kelas anaknya yang kelas 4-5 SD Mah sekarang? Secara sosial emosi lebih labil. Apalagi Mah? Kayak pertanyaan yang lebih kritis. Lebih kritis. Kalau terkait dengan pertemanannya, lebih apa Mah? Lebih individualis. Apalagi? Mereka sampai ini ya, pas mau tes PNS kemarin, bukan saya yang dites, saya ngetes gitu ya, sampai ada pesanannya itu dari beberapa kementerian itu, tolong diperhatikan sosialnya. Kenapa? Secara interaksi sosial sekarang, orang sekarang, anak-anak sekarang itu mereka menganggap kognitif ini lebih penting. Misalnya, kalau secara kemampuan anak sekarang lebih jago nggak IT-nya? Lebih jago. Orang dulu jago nggak? Enggak. Akhirnya ketika ada mau nggak mau kan kita harus ngikutin perkembangan zaman ya. Ketika di kantor itu ada kebutuhan dengan IT, kan saya yang lebih jago. Ada perasaan seperti itu kan, jadinya dari yang muda, ya udah. Jadi yang senior harus mohon-mohon minta-minta tolong. Seperti itu kalau secara etika sosial itu pantas nggak? Enggak. Atau kalau nggak dibilang, Mas, tolong dong dibantu, ini saya nggak ngerti caranya buat Zoom misalnya, kayak gitu. Nggak inget, nggak aware, nggak inisiatif anak-anak sekarang itu. Makanya dipesankan banget itu tolong dilihat ya, untuk bisa lolos PNS-nya. Karena akhirnya terjadi gap yang sangat besar antara angkatan lama sama angkatan baru yang memang mengedepankan saja kognitif gitu ya. Memang secara kemampuan mereka oke, gitu kan, secara potensi mereka oke, tapi akhirnya perilaku sosialnya mereka minus.
Buat mereka sebentar, selama saya nggak nyenggol nggak apa-apa dong, sebentar saya nggak nyinggung nggak apa-apa dong. Tapi kan bukan itu juga awareness kita gitu ya, inisiatif kita, kesadaran kita itu yang sekarang itu turun dari anak-anak kita. Ditambah, makanya saya sangat setuju kalau sekolah itu mulai offline. Tapi kan pandemi belum berakhir. Iya, belum berakhir. Tapi kan kita bisa percaya dong sama sekolah gitu ya, untuk mengingatkan anak-anak kita untuk tetap memakai masker, untuk tetap membersihkan tangannya gitu ya. Karena apa? Dengan adanya sekolah pandemi ini, sekolah jadi online, anak-anak itu cenderung menghadapi gadget. Menghadapi gadget, akhirnya dia menghadapi, walaupun di situ di Zoom itu ada teman-temannya yang lain, nggak peduli kan? Mereka cenderung dengan dirinya mereka sendiri. Akhirnya itu tadi, mereka kemampuan sosialnya berkurang. Di tahun kedua pandemi, anak saya waktu yang SD itu kelas 4, dia awal pandemi ya, kelas 4 semester kedua. Begitu kelas 5, masih harus sekolah dari rumah, nangis seharian anak saya. Begitu kelas 5, saya deketin nggak bisa, saya tanyain nggak bisa. Akhirnya saya sampai bilang ke gurunya, Miss mohon izin, hari ini anak saya tidak mengikuti kegiatan sekolah. Walaupun kegiatannya kan cuma lewat Zoom atau lewat Google Form gitu ya, Google Classroom gitu ya. Nah itu saya bilang sama teachernya untuk tidak mengikuti kegiatan. Sampai akhirnya anak saya itu baru bilang, aku nggak sanggup bun kalau belajarnya nggak ketemu sama teacher, karena aku ngerasa nggak masuk ilmunya, kata dia gitu. Apalagi tipikal anak saya yang achievementnya tinggi, tipikal yang pokoknya dia harus berprestasi. Itu dorongan di anak saya gitu. Jadi ketika dia merasa nggak mampu itu, dia merasa frustasi jadinya gitu kan. Aku nggak bisa, sementara bunda juga nggak bisa ngajarin aku pelajaran kelas 5, karena emang saya nyerah. Pelajaran kelas 5 menurut saya udah susah gitu kan. Bunda juga nggak bisa, sementara aku butuh guru untuk mengajarkannya gitu. Akhirnya seharian itu nangis-nangis sampai gurunya menelpon dia untuk menenangkan dia gitu. Baru besoknya dia mau enjoy lagi belajar. Dan sekarang di kelas 6, karena sudah mulai hybrid gitu ya, sehari masuk sehari enggak, sehari masuk sehari enggak, dia lebih enjoy lagi untuk mengikuti sekolah. Mana yang paling sering mami-mami alami di rumah? Yang paling sering dilihat di rumah? Rebutan mainan, ya. Makan belepotan, anak makan belepotan bikin stres, pasti. Terutama buat kita yang senangnya bersih. Aduh, masa tadi udah dibersihin, ya bajunya udah dicap-capin gitu ya, udah mandi sore, makan berantakan lagi. Belum lagi rebutan mainan. Ini semua menyebabkan emosi di orang tua. Anak emosi, orang tua emosi. Anak rebutan lihat dong ekspresinya, pusing ya, kesel, nahan diri tuh. Mau dibelain yang mana? Dua-duanya anak, ya kan? Kalau ini lihat, anak tantrum, orang tua juga jadi ikutan pusing dua-duanya. Yang kadang menyebabkan pertengkaran juga antara suami istri. Ya, cuman gara-gara anak gitu ya. Mama sih nggak bener ngurus anak di rumah, akhirnya mama lagi yang disalahin gitu ya. Jadi berantem juga mama sama suaminya ya. Ini yang sering dihadapi di rumah. Ini kita skip ya. Rata-rata di sini umur berapa? Siswanya 4 tahun ya. Ya, ini kita skip ya. Biar nanti kita bisa lebih banyak tanya jawabnya. Karena kita kan akan bahas tentang emosi. Nah, yuk, biar kita bisa pahami emosi anak, biar kita juga bisa pahami emosi kita, yuk kita pahami dulu tahap perkembangan sosial emosi usia 3 tahun dari sini deh. Rata-rata kan pas masuk di preschool itu di usia 3 tahun. Coba dicek di anak-anak kita yang usia 3 tahun, masih senang membawa mainan atau bantal kesayangannya? Iya? Ya, ini tahap perkembangannya. Kalau di usia 3 tahun dia masih kayak gini, itu artinya masih wajar, masih normal. Tapi kalau udah SD masih kayak gini, berarti ada yang salah nih. Di mana yang miss-nya nih? Kok udah SD masih bawa-bawa bantal kesayangannya? Gitu. Itu yang perlu dibenahi.
paham konsep berbagi, tapi belum tentu mau berbagi loh ya. Dia cuma baru paham, sharing dong, sharing. Kadang sharingnya buat dia, giliran ada yang enak, sharing dong gitu ya. Buat dia iya, tapi giliran punya dia enak, temannya sharing belum tentu mau. Tunggu dulu, ini punya saya. Karena masih usia 3 tahun. Mulai ekspresi emosi dengan kata yang tepat. Kata yang tepat itu, aku gak suka, aku sebel, aku marah. Walaupun ekspresinya tepat gitu ya, walaupun penyelesaian masalahnya belum tepat. Ekspresinya dulu nih, aku marah, aku sebel. Mempertahankan miliknya dengan agresif. Kelihatan? Mempertahankan miliknya dengan agresif. Misalnya, ketika dia merasa terancam, mainannya disimpan sama mamahnya. Mama tadi taruhnya di mana? Aku mau bawa, aku mau tunjukin sama temanku gitu ya. Itu dia akan menunjukkan agresifnya. Kalau nggak dia marah sama kita, kalau nggak dia tendang-tendang atau lempar-lempar barangnya yang dekat dari dia. Ataupun mempertahankan mainan atau makanan dari temannya atau dari orang lain. Enggak, ini punyaku. Bisa dorong, bisa nangis gitu. Nangis itu juga salah satu bentuk agresif ya. Kalau nangis dia kan akhirnya, terutama kalau dia yang kecil, ada kakaknya. Kalau dia nangis biasanya akan dimarahin siapa? Kakaknya ya. Makanya saya bilang nangis juga salah satu bentuk pertahanan diri secara agresif. Ya. Menikmati bermain drama atau berbicara sendiri. Ya. Kalau di anak laki-laki misalnya dia sambil main mobil-mobilan itu sambil ada suara-suaranya, yuk kita jalan-jalan, nyung, jus tabrakan atau apa gitu. Dia mulai mainin kayak gitu. Kalau yang perempuan pakai boneka, dia akan meniru kalau nggak emaknya, kalau nggak gurunya di sekolah. Ya, sambil boneka ini. Ntar dia ceritain nama siapa kayak Kila mau kemana? Padahal itu bahasa emaknya tuh. Kila jangan jauh-jauh main-main gitu ya. Itu bahasa emaknya. Atau dia pura-pura jadi kayak gurunya di sekolah. Kila lihat ke depan ya, ibu guru lagi menjelaskan gitu. Bisa kayak gitu. Itu kalau di anak perempuan. Nah, menunjukkan perhatian atau kasih sayang pada yang lebih kecil atau yang sedang sedih. Dia mulai bisa menunjukkan empatinya. Kadang misalnya kayak gini, kalau mama bapaknya berantem di depan dia gitu, dia akan membela mamahnya biasanya. Walaupun belum tentu mamahnya itu yang kalah. Tapi akan dibela biasanya cenderung mamahnya, karena yang lebih banyak perhatian sama dia biasanya mamahnya kalau di rumah gitu. Jadi dia akan menunjukkan itu juga. Kadang anak usia 3 tahun ini takut ruang gelap, mimpi buruk, monster atau hujan gitu ya. Sudah mulai bisa duduk dan dapat mendengarkan cerita minimal 10 menit. Makanya kenapa di usia 3 tahun ini sudah mulai banyak yang ke preschool gitu ya. Udah mulai bisa duduk kayak mama-mamanya begini gitu, dengerin cerita dari gurunya. Ya cuma 10 menit juga sih, nggak lama-lama gitu ya. Kalau ibu-ibu nanti siap-siap sampai jam 11 ya. Wah pegang bu gitu ya. Sambil santai aja boleh. Nah, selanjutnya tahap usia perkembangan di usia 4 tahun. Di usia 4 tahun, anak kita mulai sok tahu, memaksa melakukan tugas rutin sendiri. Misalnya dia udah mulai, aku jangan disuapin, aku bisa kok makan sendiri. Tapi begitu berantakan atau begitu gagal, dia frustasi. Nggak bisa kan gitu, atau kayak mau pasang sepatu sendiri, mau pasang baju sendiri, begitu kan, mama kenapa sih ini nggak bisa gitu ya, dia akan frustasi sendiri, marah, marah gitu ya, karena dia merasa takut ditinggal juga. Aku nggak bisa pasang sepatu, nanti aku ditinggal nih sama mamaku gitu ya. Dia udah mulai frustasi, dan kadang juga sudah mulai pengen meniru yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya mamahnya cuci piring, dia juga udah mulai pengen ikutan gitu. Mamahnya nyapu, dia juga udah mulai ikutan. Tapi yang akhirnya itu membuat mamahnya frustasi. Bukannya tambah bersih, dia bantu nyapu, malah tambah berantakan, ya kan? Di usia 4 tahun mulai menikmati bicara sendiri dan terkadang punya hubungan emosional yang kuat dengan teman imajinasi. Ini nih kalau yang nggak tahu, dikiranya anak kita bisa lihat makhluk gaib. Padahal itu teman imajinasi yang sebenarnya juga dia nggak lihat. Cuman dia ciptakan, itu masih wajar ya. Karena apa? Misalnya dia lebih sering bermain sendiri, dia anak tunggal kayak gitu ya, orang tua dua-duanya bekerja gitu ya.
Dia bisa tinggal sama Eyang, sementara Eyang juga punya aktivitas lain. Akhirnya dia lebih asik main entah itu dengan boneka atau dengan mobil-mobilan, tapi itu dia ciptakan imajinasi dia ciptakan teman dekat dia ya, seolah-olah dia main terus sama orang itu. Tapi itu imajinasi, bukan berarti anak kita bisa lihat makhluk gaib ya. Jangan takut mak-maknya gitu, ntar malah wah anak kita lihat apa gitu, padahal enggak. Itu ciptaan dia sendiri, karena dia ngerasa itu yang ada terus. Ya, kadang kayak bisik-bisik gini. Nggak semua sih, nggak semua anak-anak begitu, tapi kadang misalnya kalau lagi dimarahin mamahnya atau apa, dia tiba-tiba ngobrol aja sama teman imajinasinya itu, padahal dia sendiri gitu. Mengekspresikan bangga atas apa yang dicapai dan mengharapkan pengakuan orang dewasa. Contohnya, mama tadi aku dikasih mis bunga ini. Iya, kalau pulang dari sekolah, aku dapat stiker, aku dapat stempel. Biasanya kan anak-anak kalau dari sekolah preschool kayak gitu. Dia mengekspresikan bangganya. Tapi kadang orang tua gagal memahami, oh iya, udah gitu aja. Yang akhirnya dia, oh saya nggak diapresiasi. Ini juga yang akhirnya menyebabkan anak kurang mampu mengendalikan emosinya. Kurangnya apresiasi dari lingkungannya, dari orang tuanya. Wah hebat gitu ya, besok bisa dapat lagi kayak gini misalnya. Jadi dia lebih semangat. Tapi kalau, oh iya udah taruh aja, mama lagi cuci piring, akhirnya dia down. Mau nggak nunjukin lagi besok-besok? Ah percuma dikasih lihat juga, mama paling iya taruh aja gitu doang. Ya, jadi disinilah kok anak-anak butuh pengakuan sih. Orang dewasa butuh nggak pengakuan? Butuh, terutama dari suami kita butuh nggak? Coba siapa yang masih pengen dipuji sama suaminya? Mama cantik loh hari ini. Begitu nggak dipuji, mas, aku cantik nggak, mas? Gitu ya, colek-colek terus suaminya gitu. Karena memang itu fitrahnya. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk memuji anak kita, agar dia juga termotivasi. Kalau mama dipuji sama suami, jadi tambah seneng nggak? Tambah senang, semangat hari-harinya juga. Oh iya, nanti pulang suami saya dari kantor, saya dandan yang cantik lagi deh, misalnya kayak gitu ya. Ramah dan mulai mudah beradaptasi ya di usia 4 tahun ini. Perubahan mood yang tiba-tiba. Kenapa mulai ada perubahan mood tiba-tiba? Karena dia mulai berteman. Dengan pertemanan itulah dia mulai merasakan perubahan mood. Temen aku tadi marah-marah sama aku gitu ya. Tadinya awal ceritanya seneng gitu sama mamanya, bisa langsung, tapi aku tadi dimarahin sama temen aku, katanya dia nggak suka, aku katanya jahil, aku katanya cubit-cubit misalnya atau apa gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan perubahan mood tiba-tiba. Menunjukkan sikap bekerja sama, berpartisipasi dalam aktivitas grup. Ya, kenapa kalau di preschool itu akhirnya kan tadi saya bilang perkembangan sosial dan emosi anak mulai terlatih karena banyak juga melakukan kegiatan grup yang bersama-sama. Awalnya kalau anak-anak usia 3 tahun kan ngamatin dari jauh, ngeliatin gitu ya. Di usia 4 tahun ini dia baru mulai mau bergabung bersama. Menunjukkan marah secara lisan bukan fisik. Nih kayak gini, kamu bukan lagi teman aku gitu. Aku nggak suka sama mama gitu. Ya nggak sukanya waktu itu doang. Terus ntar giliran malam, mama aku sayang gitu ya. Tapi sebenarnya ketika marah dia bilang aku nggak suka sama mama gitu ya. Mulai mengobservasi dan mengomentari. Aduh, ya enggak. Di usia 4 tahun ini kadang kita ngerasa malu kalau bawa anak. Bener nggak? Kalau misalnya kita lagi bawa terus ketemu sama teman kita, teman-teman kita, anak kita ngomong, mama itu kok mulutnya begitu sih? Ya, nggak. Aduh, kita yang jadi, aduh, mau ditegur gimana di anak kita, ini teman kita gitu ya. Padahal, mama itu kok kacamatanya tebel banget sih? Bisa apa aja gitu yang dikomentari? Ya, di anak-anak, karena dia mulai mengobservasi dan mengomentari apa aja dia lihat, yang kadang bikin kita malu gitu ya. Saya waktu itu anak saya tuh emang ceplos banget. Waktu dia umur segitu tuh tetangga saya itu ada yang mukanya itu nggak simetris gitu ya, karena memang bukan bibir sumbing ya, tapi pokoknya mukanya itu agak ini sedikit. Itu di depan orangnya langsung, Bun, itu mukanya kenapa begitu? Orang yang ngeliatin saya belum juga begitu kenal gitu, karena saya juga baru pindah ke tempat itu gitu ya. Terus anak saya komentar kayak gitu, aduh itu benar-benar malu banget. Sampai akhirnya sampai di rumah, nah
Kalau kamu lihat sesuatu yang menarik menurut kamu, tahan. Tapi ntar aku lupa, kata dia gitu. Ya tahan, udah pindah dari orang itu baru kamu tanyain deh. Ada juga misalnya kadang dia ngeliat orang yang jalannya misalnya miring sebelah kayak gitu. Terus ntar sama dia diliatin, ih jalannya kok gitu. Udah gitu ditiruin lagi, gini-gini kan bun gitu. Diikuti lagi sama dia, kadang di depan orangnya itu kan bikin kita malu ya. Ya jadi harus tahan-tahan muka kita kalau di usia anak umur segini. Mulai bersahabat di usia 4 tahun ini. Kalau pulang ke rumah, mulai tuh ceritanya kadang orang yang sama terus. Kok nyebutin namanya itu melulu ya gitu. Orang tuh kayaknya, apa anak saya nggak bisa berteman ya? Enggak, karena mereka mulai bersahabat, mulai ngerasa nyamannya sama itu ya itu terus yang akan disebutin gitu ya. Atau kadang malah membuat temennya ini nggak suka juga sama orang lain. Jadi dia aja gitu. Mulai provokator. Ternyata kelebihan. Nah, tahap perkembangan sosial emosi usia 5 tahun. Anak di usia ini mulai belajar kontrol diri yang lebih baik, seperti menarik napas atau menghindar, karena dia juga nyontoh dari ibunya, ya enggak? Nyontoh dari gurunya. Tuh, tadi Miss Ana tarik napas kan? Jadi ketika melihat anak berantem, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, anak juga mulai ngikutin tuh, mulai diajarin juga kan sama orang tuanya, jadi mulai belajar kontrol diri. Menyepakati aturan dan konsekuensi bersama orang tua atau guru. Jadi, kalau udah di usia 5 tahun ini, yuk mulai disiplinkan anak-anak. Disiplinkan itu berarti kita harus galak, bukan berarti harus galak. Anak mulai diberikan aturan, mulai paham dengan konsekuensi. Ya. Memberikan banyak ide untuk main bersama. Nah, ide itu munculnya biasanya dari anak-anak. Main bersama ini artinya luas ya. Misalnya kayak ngajak jalan-jalan orang tuanya, ngajak kemana-mana, aku bosen nih, yuk pergi yuk gitu. Itu mulai muncul ide dari mereka. Senang membuat lelucon yang membuat orang lain tertawa. Dapat berbagi, menunggu giliran dan bekerja sama saat bermain. Nah, ini dia udah mulai mengembangkan sifat itu, udah mulai mau berbagi gitu ya. Mampu meminta tolong orang dewasa atau menolak bantuan saat mencoba sendiri. Enggak, aku bisa kok, nggak usah gitu. Dia udah mulai bisa nih. Membina hubungan persahabatan 1-2 teman untuk waktu lama. Dan kadang ini juga sampai terpengaruh ke orang tuanya juga jadi ikutan berteman untuk waktu yang lama. Waktu yang lama itu artinya selama di TK itu, masuk ke SD juga masih aja itu berteman anak itu gitu ya. Nah, tahap perkembangan sosial emosi usia 6 tahun. Kalau di usia 6 tahun anak-anak kita masih belum bisa mengontrolnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena anak-anak sudah mulai menunjukkan ekspresi verbal dan penyesalan saat gagal. Misalnya, aduh aku tadi nggak bisa loh mah ngerjain tugasnya. Kenapa? Ya karena di usia ini juga anak-anak udah mulai mengembangkan kemampuan untuk masuk SD ya, untuk masuk sekolah dasar ya. Nah, sudah mulai semangat melakukan rutinitas menyenangkan. Jadi anak udah mulai pilih-pilih nih rutinitas. Yang dia sukai adalah rutinitas yang menyenangkan dia. Kalau yang tidak menyenangkan, dia juga kurang mau melakukannya. Mulai kelihatan pilih-pilih. Kenapa sih Bu, kalau pelajaran olahraga dia suka deh? Ya iya, dia suka di situ. Kenapa sih kalau menggambar dia udah nggak mau deh sekarang? Karena itu bukan aktivitas menyenangkan lagi buat dia misalnya kayak gitu. Dan rutinitas menyenangkan buat anak ini berbeda-beda ya, sesuai dengan minatnya masing-masing. Kelekatan dengan keluarga mulai berkurang, peran teman mulai besar. Bunda-bunda akan mulai sering ngedenger, Mama, si Anu tuh begini loh, mamanya asik, seru, gini, gak kayak mama. Ini mulai akan terdengar di usia anak umur 6 tahun. Dia akan mulai membandingkan orang tuanya dengan orang tua temannya. Terus ntar ibunya bilang, ya udah kamu jadi anak ibu itu aja, jangan jadi kakak. Kalau lagi kesel gitu ya, ya jangan juga dong gitu. Emangnya mau aku lahir dari perut mama gitu. Kelekatan dengan keluarga mulai berkurang, menunjukkan rasa takut mulai tepat. Kalau tadi itu kan takut monster gitu ya, takut gelap. Kalau ini tuh mulai tepat, misalnya takut sama orang asing, kayak gitu kan mulai tepat. Kalau takut gelap, takut monster itu kan belum tepat. Kenapa belum tepat? Karena kan monster nggak ada ya mah. Terus takut gelap,
kalau kita tidur juga kan matiin lampu kan gelap gitu ya. Nah, kalau di usia ini anak-anak udah mulai mengembangkan itu. Jadi takutnya itu lebih ke yang realistis gitu ya. Susah menenangkan sendiri saat kalah atau saat dinasehati. Nah, ini nih mulai bangkangnya di sini. Dia nggak mau terima tuh dinasehatin. Ya, udah gitu dia udah merasa sok tahu juga. Secara aku udah 6 tahun loh mah gitu ya. Aku udah mulai sok tahu gitu. Dari usia 3 tahun aja dia udah ngerasa tahu, apalagi di 6 tahun. Jadi ini mulai susah untuk dinasehati. Butuh pengakuan orang dewasa dan mencari cara untuk diperhatikan. Ini saling bekerja sama. Kalau anak kita jarang dapat pengakuan dari kita, yakinlah akan susah dikasih taunya. Tapi kalau anak kita sering dapat pengakuan atau apresiasi dari kita, walaupun dia tidak langsung menerima saat itu ketika kita beritahu, kita nasihati, tapi dia akan pikirkan, oh iya, bener sih kata mama gitu ya. Tapi dia tidak akan semembangkang heboh sekali kalau dia dapat pengakuan dari orang dewasa. Kadang mulai curang dan mengambil milik teman saat main bersama. Mengingatkan teman atau mengadu kepada guru. Ini guru mulai pusing di usia ini. Karena bentar-bentar banyak laporan. Bu guru, mainan aku diambil. Bu guru, dia begini gitu. Padahal nggak ganggu dia, tapi itu lapor. Yang diganggu temennya yang lain gitu, tapi dia yang melapor juga. Ini di usia 6 tahun anak-anak mulai seperti ini. Nah, itu kan tadi anak-anaknya begitu. Terus gimana dong cara yang harus dilakukan oleh orang tua? Itu sih betul, sabar. Tapi prakteknya mah enggak. Prakteknya emang, ya saya aja hampir protes gitu kan sama anak saya. Nah, Saya mah enggak. ini prinsipnya. Parenting atau pengasuhan itu seni. Kalau seni tidak ada benar atau salah. Misalnya, apakah ketika ibu sudah mengasuh anak ibu tuh saya bilang itu salah, yang benar cara saya, atau yang benar cara Miss Bunga? Enggak, ya. Parenting atau pengasuhan itu seni, dan untuk setiap anak kita juga tidak bisa disamaratakan, ya. Jadi kita harus cari cara sepanjang waktu. Ya, harusnya banyak bersyukur nih, alhamdulillah. Syakira mengadakan parenting seperti ini. Jadi ada kita untuk upgrade lagi gitu ya. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi sudah diketahui gitu ya, tapi oh iya ya lupa, diingatkan lagi. Makanya kalau parenting itu kita harus cari cara sepanjang waktu. Misalnya dulu sama kakaknya bisa nih diginiin, tapi sama adiknya kita harus cari cara yang tepat agar adiknya lebih mau nurut kayak kakaknya gitu ya. Yang kedua, harus miliki pandangan positif saat memahami perilaku. Maksudnya apa Bu pandangan positif? Ketika anak marah, yang kita lihat apanya? Yang kita lihat apanya? Kemarahan anak. Nah, pandangan positif apa nih yang menyebabkan anak marah? Kenapa nih yang bikin anak marah? Apakah karena dia kelelahan? Kondisi lelah bisa makin marah nggak? Bikin, ya kita aja marah. Apakah dia kelaparan? Lapar bikin marah nggak? Iya. Pencurian banyak terjadi kan karena orang lapar ya. Nggak tahu kalau koruptor ya. Dia nyuri juga kan. Kalau pencurian antar RT, antar RW gitu kan karena perut lapar ya. Terus tekanan, stres gitu ya. Tugas yang menumpuk, nggak paham-paham cara menyelesaikannya, bikin marah nggak? Bikin marah juga di anak. Jadi kita harus memiliki pandangan positif. Jangan yang dilihat marahnya anak, tapi apa sih yang latar belakangnya dia marah. Sama kayak kita juga melihat diri kita ketika marah. Kalau marah sama anak, kita sebel sama anak, benci sama anak mah? Enggak. Tapi biasanya yang buat kita marah apa sih? Capek mamanya ya, ih ngaku. Makasih loh Pak. Jadi sebenarnya bukan salah anaknya, bisa jadi ya. Karena mamanya yang capek gitu ya. Kalau capek emosi. Menerima tanpa syarat. Kita harus menerima tanpa syarat gitu ya. Jadi lihat anak kita itu, salah satu untuk menerima tanpa syarat apa? Jangan bandingkan anak kita dengan diri kita. Kok diri kita Bu? Ya sama diri kita aja nggak boleh bandingin, apalagi sama orang lain. Sering nggak sih terjadi kayak gitu? Sering. Nah itu tandanya membandingkan. Kita nggak menerima berarti. Kan anak kita bukan kita dalam bentuk kecil. Ya kan? Jadi jangan bandingkan.
waktu itu ada seorang ibu datang ke rumah sakit gitu ya. Bu, anak saya tuh beda banget sama saya dulu. Saya pengen getok rasanya. Ya iya lah Bu, itu anak ibu bukan ibu gitu. Dulu saya tuh ya Bu, ini kebetulan keluhan dia adalah keluhan belajar. Saya itu anteng Bu. Bu, anak ibu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke. Ibu ada suaminya nggak? Ada. Nah, suami ibu sama atau beda? Beda sih Bu. Ada ibu, ada suami akan menghasilkan yang berbeda juga kan Bu? Iya sih Bu. Nah kenapa ibu nuntut harus sama kayak ibu? Iya gitu ya, baru dedenya inget. Jadi anak kita itu bukan kita dalam bentuk yang mini, bukan kita dalam bentuk kecil. Jadi terimalah dia tanpa syarat. Terima anak kita sebagai anak kita. Jadi insan pembelajar ya. Terus belajar ya, mumi-mumi, bunda-bunda. Jadi kalau ada kayak gini lagi, mau ikut lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana sih cara kita mengasah kemampuan sosial emosi anak? Kita harus bisa membimbing anak mengenali emosi. Ada macam-macam emosi ya. Biar saya nggak ngomong terus. Yuk kita lihat dulu macam-macam emosi. Kok nggak muncul ya? Di layar saya muncul. Kok nggak muncul ya, Miss? Bantuinnya, Miss. Dari slide-nya sih, tapi saya nggak tahu itu ada di mana. Kemarin pas lihat aku nggak bilang, pas lihat ketemu di mana di Naruto nggak bilang. Makanya dia bilang yang nggak bisa menurut Evan mama Eva doang. Tuh Kak, kamu tuh takut jatuh. Mama nggak sih kayak mobil, mama jalan. Saya pas bulan sebelum waktu tuh bener kalau jemput apa Ivan naik pacar, nggak bisa. Ada sen, hujannya banget hujan. Iya. Ada apa di sana? Ya, sambil disiapkan, sambil saya tanya, Ma, emosi itu apa aja sih? Happy, apalagi? Marah, bingung, apalagi? Cemas. Tapi yang sering kita gambarkan emosi itu apa? Egois ya. Kok cuma marah doang sih yang kita anggap emosi? Ya itu Mas, udah. Tadi muncul. Nah, ya. Tadi yang duplikat kali ya Mas. Nomor pertama sih kan. Nah, ini biar kita lebih mengenal macam-macam emosi sebenarnya. Jadi ini yang biasanya ada di diri kita. Berarti bukan hanya di diri kita, di diri anak kita dan di diri pasangan kita juga ada ini. Kalau emak-emak, kalau momi-momi yang belajar, buat semuanya jatuhnya ya, gak hanya untuk dirinya sendiri, untuk anak dan untuk pasangannya juga.
Setuju? Iya. Betul. Nah, kita sambil lihat dulu tayangan ini, sambil mami-mami menikmati dulu hidangan yang sudah disajikan oleh guru-gurunya ini. Ini gambaran yang ada di perasaan kita ya. Ada pusat kontrolnya juga kan. Kalau mami pernah tonton film ini, yang mendominasi itu kan perasaan bahagia ya. Kenapa kok perasaan bahagia yang mendominasi? Karena ketika kita memiliki perasaan bahagia, lobus frontal ini nggak tertutup. Kita mampu berpikir, mampu bersikap. Tapi kalau udah anger yang menguasai kemampuan berpikir kita, tertutup semua. Kalau kita gagal, berarti kita akan marah. Ini kan dia menggambarkan munculnya perasaan-perasaan itu akibat apa biasanya. Nah, apa mah yang dipahami dari tayangan tadi? Macam-macam emosi itu harus kita miliki nggak? Harus kita miliki. Kenapa harus kita miliki? Biar seimbang. Terus apa lagi, Mas? Normal. Boleh ada yang dominan? Boleh nggak ada yang dominan? Kalau misalnya dominannya set, yang sedih tadi dominannya, kira-kira hari-hari kita bakal kayak gimana ya? Kelabu, murung terus, ya kan? Kayaknya mendung aja, sedih aja. Kalau yang dominan angry gimana? Marah-marah melulu, senggol bacok gitu ya. Terus nggak boleh salah gitu ya. Letak barang aja nggak boleh salah. Kayaknya itu nggak tepat tuh, geser-geser gitu ya. Nggak boleh salah kalau yang lagi marah-marah aja. Kalau rasa takut yang memiliki, yang dominan.
was-was terus, mau keluar rumah, jangan-jangan saya keluar rumah nanti ada tetangga yang pada ngeliatin, jangan-jangan saya naik angkot nanti ada copet, jangan-jangan saya naik ini jatuh, jangan-jangan saya naik ini, takut aja terus bawaannya. Ya, berarti emosi ini bagaimana cara kita harus miliki? Diatur. Nah, kalau kita marah, boleh nggak marahnya keterusan? Enggak. Kalau kita sedih, boleh nggak sedihnya keterusan? Gembira, boleh nggak gembiranya keterusan? Nanti dikira gila ya Bu ya. Keluar udah senyum-senyum aja, terus tetangga pada bilang, ngapa itu ibu itu senyum-senyum sendiri terus gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, apa saja macam-macam emosi. Jadi anak-anak kita juga perlu kita ajarkan mengenai macam-macam emosi tersebut. Terus kita juga perlu ajarkan kepada anak kita adalah kapan saja biasanya emosi tersebut muncul. Misalnya, nak, kamu pasti akan bahagia ketika perasaan senang kamu itu ketika apa? Ketika dapat hadiah, ketika kamu berhasil melakukan sesuatu, ketika kamu dipuji oleh orang lain. Jadi kita kasih tahu kapan itu muncul. Kamu akan merasa marah ketika apa? Ketika mainan kamu direbut teman, ketika kamu diganggu, ketika kamu dimarahi juga sama mama, kamu juga akan merasa marah, misalnya kayak gitu. Kamu akan merasa sedih ketika apa, nak? Ketika gagal melakukan sesuatu gitu ya. Ketika temanmu pergi meninggalkan kamu, ketika teman kamu nggak mempercayai kamu. Jadi kita kasih tahu reaksi-reaksi yang akan muncul ketika menghadapi apa, ya. Kemudian apa saja tanda-tanda fisik yang kita alami saat emosi? Ada tanda-tanda fisiknya? Kalau gembira, apa tanda fisiknya? Senyum. Apalagi? Perasaan kita jadi semangat ya, karena endorfin kita naik juga tuh. Kita jadi perasaan wah gembira gitu. Kayaknya ngelihat matahari juga nggak nyakitin hati gitu ya. Kan kalau silau kan kita apaan sih ini matahari gitu, panas banget gitu ya. Ada aja yang kita komentarin gitu. Atau mau hujan sekalipun juga kalau kita lagi gembira biasa aja gitu ya. Nah, tanda-tanda fisik yang kita alami kalau misalnya marah apa? Jidat mengernyit, apalagi cemberut, muka cemberut, apalagi degup jantung itu berdegup cepat kalau marah, iya nggak? Kerasa nggak? Akhirnya kita juga jadi pusing karena darah kita juga naik ke atas. Itu juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Kita kasih tahu ini loh tanda-tandanya kalau kamu mengalami itu, marah, capek. Kalau takut, gimana takut? Cari ciri fisiknya. Gemetar. Degup jantung juga berpacu dengan cepat juga gitu ya, karena kita takut gitu ya. Nah, apa saja yang dapat dilakukan saat merasakan emosi tersebut? Kalau marah, boleh nggak nak kamu marah misalnya itu? Atau kita mau bilangnya, ini kan karena saya nanya ya, boleh nggak kita marah? Boleh gitu ya. Nah, tapi kalau sama anak-anak, boleh nak kamu marah, tapi marahnya nggak lempar-lempar barang ya, marahnya nggak pukul-pukul teman ya. Boleh marah, bilang, mama aku marah sama mama. Karena mama apa marahnya, itu bilang. Jadi kita juga mengajarkan anak untuk meregulasi emosi dia gitu ya. Biar emaknya juga sadar, oh iya saya salah nih, pantesan anak saya marah juga gitu kan. Jadi ajarkan dia untuk mengungkapkan secara verbal, marah dia karena apa, nangis dia karena apa, senangnya dia karena apa. Kadang kan yang bikin orang tua emosi apa? Gak jelas marahnya anak karena apa, gak jelas sedihnya anak karena apa gitu ya. Orang tua juga akhirnya ikut-ikutan emosi. Nah, terus apa dong yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama tadi sudah mengenali emosi, yang kedua apa? Menvalidasi emosi-emosi yang dirasakan anak. Ayo ngaku, siapa yang kalau anaknya nangis suka gini, cep, jangan nangis. Siapa? Kalau aku suka gini dong, cep jangan diam gitu. Kebalikannya ya, cep jangan diam. Anak nangis, terus cep jangan diam. Yang ada kesel apa enggak ntar anaknya? Untung bukan saya jadi anaknya bun. Kalau saya jadi anaknya, apaan sih? Yang ada saya marah-marah itu. Umur berapa bun anaknya? Pantesan. Kalau umur 5 tahun nanti mulai nentang loh dia. Kok mama aneh sih? Iya.
Nah, ini yang harus dihindari oleh orang tua ya. Jangan menyetop. Yang harus dilakukan adalah menvalidasi. Menyetop itu kayak gini, anak lagi marah, banting-banting pintu, misalnya lempar-lempar barang, udah, nggak banting-banting pintu gitu. Udah, nggak lempar-lempar barang. Atau lagi nangis, udah, gitu aja nangis, ntar mama beliin yang lain gitu. Itu tidak boleh dilakukan. Terus gimana dong? Apa dong harus dilakukan? Validasi emosinya. Ketika anak nangis, oh kakak nangis, kakak lagi sedih ya? Sedih karena apa? Yuk, bilang sama mama, nggak mau, aku lagi sedih. Kalau disuruh bilang, ya udah, nangis dulu. Yang jelas kita terima dulu dia sedang sedih. Pahami dulu kalau dia sedang sedih. Susah karena kita juga emosi. Betul? Betul. Jadi kalau kita lagi emosi, tarik diri dari anak. Jangan memaksakan diri untuk menenangkan anak. Kadang yang bikin kita emosi apa lagi? Kita lagi nenangin anak kita, mertua kita ikut ganggu juga. Bikin nafsu kan? Aduh, gitu ya. Ini lagi udah mau bentar lagi nih anak bakal tenang. Datang neneknya tambah jadi kan? Gitu. Itu juga kadang bikin tambah emosi. Kalau kayak gitu mendingan ya udah biar aja dulu neneknya. Kita hindari dulu. Setelah itu baru deh validasi anak. Tadi kamu marah ya, tadi kamu sedih ya. Mama juga marah lihat kamu seperti itu tadi. Sampaikan juga perasaan kita. Jadi dia paham bahwa perilaku dia seperti ini membuatkan ketidaknyamanan juga di kita orang tuanya. Kayak gitu ya. Jadi belajar validasi emosi yang dirasakan anak. Nih, contohnya nih. Kalau kakak menangis itu tandanya kakak sedih. Kakak sedih karena tidak diajak jalan-jalan ya, misalnya. Itu contoh tentang validasi. Yang kedua, membimbing anak untuk mengekspresikan emosi. Time out itu tadi. Orang tua dan anak perlu mengambil jarak aman. Itu tadi ya. Kalau ngerasa kayaknya dia tambah nangis, aku tambah kesel nih. Mendingan jangan diadepin. Udah biarin dia berhenti sendiri gitu. Habis itu baru. Daripada kita kesel, yang ada malah memperburuk hubungan orang tua dan anak. Yang ada dicap anak nanti adalah orang tuanya. Saya jadi sedih, pikiran saya tadi, wah saya mau marah-marah melulu gitu ya. Yang kecap sama anak adalah orang tuanya suka marah-marah, orang tuanya tidak mengerti perasaan mereka, kayak gitu ya. Nih, Bunda tahu kakak marah, tapi kalau kakak marah lalu tendang meja, nanti mejanya rusak dan kaki kakak juga sakit. Kalau kaki kakak sakit, nanti tidak bisa main bola. Ini contoh kita memvalidasi. Bu, boleh tanya? Boleh. Misal kita belum bisa memvalidasi emosi kita sendiri gitu, kan anak kita marah, kita ketrigger untuk marah juga. Nah, supaya itu kan kita mendingan melimpir dulu lah istilahnya kemana atau ya biar kita bisa menenangkan diri. Nah, misalnya anak nangis di kamar karena kita belum bisa juga untuk menenangkan diri, kita keluar gitu. Nah, kalau kayak gitu ada nggak di anak itu perasaan bahwa ibunya itu tidak peduli nih, anak nangis kok si ibu malah keluar gitu, pada dia nggak peduli gitu. Aku kadang-kadang suka dia ada perasaan kayak gitu nggak ya gitu. Padahal sebenarnya kita pengen menenangkan diri aja gitu. Kalau tidak melakukan apapun, iya akan muncul perasaan seperti itu. Tapi kalau kita melakukan salah satu gerakan kecil aja, misalnya kita tepuk-tepuk dia, terus kita pergi. Karena kayaknya kalau kita ngomong nggak akan efektif. Iya. Itu nggak apa-apa, berarti anak tahu orang tua tetap kok perhatikan dia. Atau kita peluk dia, peluk dulu bentar ya, terus seperti itu. Itu boleh. Karena kayak udah disuruh nangis aja dulu sampai dia selesai, baru udah selesai nangis, baru kita deketin. Kenapa? Kayak gitu Itu aja boleh. berarti ya. Kadang suka kalau ada perasaan ya anak jadi ngerasa nggak diperhatiin nggak ya gitu, kayak nggak peduli nggak nih ada perasaan kayak gitu nggak di diri anak. Ada kalau kitanya nggak ngomong, lagi nangis terus dia nangis. Ya ada, nanti dia jadinya apaan sih kamu nangis bukannya ini gitu. Tapi kalau setelah dia tenang, kita baru dapetin nggak ada pikiran kayak gitu, nggak bu gitu maksudnya. Aku suka takut aja si anak mikir ini anak ibunya nggak peduli. Gitu. enggak, jadi ya udah deh, mama kasih waktu kamu untuk nangis dulu ya, mama keluar dulu ya. Mama juga butuh menenangkan diri. Sampaikan juga apa yang kita lakukan. Jadi dia paham, oh ternyata mama juga tersiksa loh kalau aku nangis. Kayak gitu. Ibu juga butuh menenangkan Kalau diri. misalkan kita mau pergi tapi anaknya justru minta ikut gitu, jadi malah dia nyamperin kita. Kan semakin kita kalau kita berinteraksi terus kan makin naik darah juga kan, sementara kita mau melipir gitu. Itu gimana tuh? Cari tempat yang aman untuk mama berdua. Kamar mandi.
Siram-siraman dong jadinya ya. Cari tempat yang aman untuk mama berdua, setidaknya tidak ada intervensi orang lain. Karena yang bikin kita tambah emosi itu adalah intervensi orang lain. Ya kan? Mau itu suami kita, mau itu mertua kita, mau itu orang tua kita, niat mereka baik, tapi kita jadi kesel. Jadi usahakan kalau memang menenangkan dia dan dia pengennya ikut sama kita yang berdua, yang nggak ada intervensi orang lain. Terus kalau masih di rumah kita mah tahan-tahan malu aja deh, mau dibilang tetangga rumah kita berisik karena anak nangis juga nggak apa-apa, toh kita sendiri gitu ya. Dan itu reaksi alamiah yang dialami anak-anak. Tapi kalau kita bilang, udah diem, tetangga malu dengerin, jangan pernah ngomong kayak gitu. Karena berarti kita nggak menghargai anak sebagai anak, tapi kita merasa malu aja sama tetangga. Berarti anak cuma menganggap, kamu nggak menganggap aku ya, kamu cuma malu sama diri mama aja ya. Jadi jangan pernah bilang, udah diam aja jangan nangis, itu nggak enak didengar orang, malu sama tetangga. Jangan pernah kayak gitu. Tapi kalau dia mau nangis biar aja. Karena nanti juga udah dewasa, mama juga nggak akan dengar tangisan dia lagi kok. Ya, jadi jangan pernah sampaikan bahwa dia untuk berhenti karena kita malu. Itu berarti kita tidak menerima dia. Kalau lagi di pabrik gimana? Lagi di pabrik anak tantrum, ya kan? Cari tempat yang kedeket toilet atau apa gitu. Ya udah tantrum di situ nggak apa-apa. Kita kasih waktu, liatin aja. Jadi tetap anak itu dibiarkan untuk memvalidasi emosinya. Kita validasi juga emosinya, tapi kita menghindari keramaian yang biar dia juga tidak merasa malu gitu. Kadang kan anak begitu dia sadar, mama kok aku dibiarin aja sih nangis, aku kan juga malu di tempat umum nangis gitu ya. Kalau kita bilang salah kamu sendiri, coba suruh nangis gitu ya, nggak bisa kan anak-anak digituin gitu ya. Jadi cari tempat yang aman, gendong atau peluk. Gendong badannya udah gede bu, gitu ya. Suruh ayahnya yang gendong. Misal dialihkan melakukan aktivitas yang lain, misal udah daripada kamu nangis, ikut mama cuci piring yuk, atau ikut mama masak yuk. Biasanya bisa nggak efektif? Kalau kita tidak memvalidasi dulu, yang ada piring mama pecah. Orang lagi nangis disuruh cuci piring ya pecah dong, gitu kan. Jadi validasi dulu, jangan mengalihkan. Kalau mengalihkan, kita akan cenderung anak itu, aku nangis nih, nggak diterima dulu perasaanku gitu. Kalau ke anak-anak yang kecil bisa ya, misalnya 3 tahun ke bawah, itu ada apaan ya di situ, kok seru banget, iya dia langsung lihat gitu ya. Karena dia juga belum paham untuk divalidasi emosinya ya. Tapi kalau udah 4-5 tahun, itu kan mereka udah paham, woi aku lagi nangis masalah dari ke situ gitu kan. Akan gitu nanti anaknya kan. Jadi kalaupun kita mau mengalihkan, kita lebih baik tanyanya gini, kamu sedih? Misalnya nih contohnya, kamu lagi sedih ya, karena tadi gagal, misalnya nggak berhasil tadi di sekolah. Ya udah biar nggak sedih, sekarang mau ngapain? Itu boleh kita tanya. Jadi kan mengalihkan dia ya, biar nggak sedih lagi kamu mau ngapain? Mau bunda beliin es krim, misalnya kata dia, ayo beli es krim berarti nggak nangis lagi ya, kayak gitu boleh. Jadi idenya dari anak. Jangan kita yang kasih bilang, yaudah cuci piring yuk biar nggak nangis lagi. Jadi bunda nanti pecah. Kalau yang mengalihkan dari orang lain, misalnya kayak bapaknya, neneknya, atau mbak di rumah tuh gimana? Boleh atau enggak? Mengalihkannya maksudnya seperti apa? Lagi marah nih, sama ibunya lagi mau divalidasi, tapi kan dia masih tantrum. Datanglah intervensi orang ketiga. Udah ikut sini gitu. Itu boleh apa enggak? Kalau saat kejadian, jangan kita nyerang langsung. Misalnya, ih bapak, kan saya lagi menangin, jangan ikut-ikutan. Jangan juga bilang kayak gitu. Tapi sebaiknya itu sebelumnya disampaikan. Artinya ada kesepakatan dulu dalam keluarga. Misalnya, ketika saya sedang menegur, tolong yang lain jangan ikut-ikutan menegur. Misalnya kayak gitu. Atau ketika saya sedang menegur, yang lain jangan belain. Gitu kan. Misalnya kan, karena ini kan harus ya. Ini misalnya kesalahan anak yang kita tegur gitu ya. Jadi ketika kita tegur, tolong yang lain nantinya dengan bahasa yang berbeda, tapi akan menyetujui pendapat ibu. Misalnya, mama nulis apa gitu ya. Terus nanti bapaknya lihat gitu, bapaknya jangan ikut-ikutan. Iya tuh benar, itu sih kata mama kamu. Jangan. Kalau kayak gitu kan anak merasa dihakimi. Tapi nanti di tempat lain yang berbeda, nah mama itu benar loh tadi kalau kamu gini-gini, itu lebih enak, lebih smooth kerasanya sama anak. Saya minum dulu ya, Pak.
cuma digini dong aku langsung apa sih senang itu kenapa ya ini lebih parah nggak terima langsung kita langsung aku lebih berhak itu aja nggak ngomong gitu ayah suka merasa kayak apa karena kita mandiri itu ya merasa ya padahal masa sih Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang tua sebenarnya. Perilaku anak akan berdampak kepada orang tua. Iya enggak? Iya kan? Ketika anak kesel marah, orang tua yang tadinya juga nggak kesel, jadi terdorong kepancing untuk kesel juga, untuk marah juga. Ya. Perilaku anak dan perilaku orang tua merupakan siklus aksi reaksi. Jadi, bila memang situasi tidak memungkinkan, time out dapat diperlakukan untuk menghindari munculnya interaksi negatif antara anak dan orang tua. Kadang kayak tadi contoh dari mama, anak lagi kesel, mamanya mau validasi, datang bapaknya. Yang ada bukan anaknya berhenti, yang ada mama sama bapaknya ribut. Ya, makanya itu pentingnya time out. Kalau merasa wah banyak orang nih gitu, ya udah mama tinggalin. Kalau misalnya belum bisa menasihati, bekerja sama dengan keluarga. Artinya gini, kadang orang tua atau mertua itu menganggap pola asuh mereka lebih baik daripada kita gitu ya, menganggap kita salah. Orang dulu kita dengan banyak anak bisa kok, masa kamu cuma 2 anak ini aja, padahal dia belum lihat usaha kita, yang ada udah nyalahin kita gitu kan. zamannya juga beda Betul, zamannya juga beda gitu. Tapi tetap bagi mereka yang benar. Kamu bisa kok jadi orang sekarang gitu kan. Masa mama nggak bisa ngurus cucu gitu ya? Masa cara mama salah gitu kan? Nah itu yang kadang yang ada kita juga ribut sama ibu kita gitu ya. Kita juga ribut sama mertua kita. Nah makanya lebih baik time out. Kalau memang kita nggak bisa untuk mengintervensi sekitar kita gitu ya, time out dulu, abis itu baru. Tapi ketika mau memvalidasi ke anak, tetap fokus ke anak, abaikan yang lain. Ya? Kalau pada misalnya saat time out kan kita tinggalin anak nih. Pada saat time out itu datanglah orang ketiga. Itu gimana ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun caranya beda. Kalau misalnya kan kita mau memvalidasi. Nah, sedangkan ini mau cover, mau ya udah maunya apa, nanti ini diturutin. Pasti akan berbeda caranya. Apalagi kalau orang ketiga nggak mau pusing, mau praktis gitu kan, dia pasti akan validasi. Makanya itu perlunya perjanjian di awal. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, kita bawa dia ke tempat yang bisa berduaan tadi, kayak gitu. Makanya tadi kan kalau dari bunda yang di depan katanya kan ada orang lain akan datang, ya bawa ke tempat lain. Yuk nangisnya di sini sama bunda, atau marahnya di sini yuk. Boleh marah sama di tempat yang berdua saja sama bunda, kayak gitu. Ajak ke kamar kayak gitu. Tapi kalau sering diajak ke kamar juga itu lebih positif juga ya. Dan artinya gini, anak akan belajar ketika dia bisa bebas mengekspresikan emosinya di mana, di ruang-ruang yang tidak banyak dilihat orang. Karena kenapa? Kalau itu dibiasakan sampai dewasa, dia akan mulai belajar mengontrol. Mengontrol artinya gini, dia bukan tidak gampang untuk, mohon maaf, yang sempat viral nenek-nenek marah sama petugas COD kayak gitu-gitulah. Itu kan dia jadi kayak nggak punya malu gitu ya untuk meluapkan kemarahannya di mana saja gitu kan. Kalau kita punya malu lah setidaknya ketika dia udah mau videoin aja, mas nggak videoin gitu, terus kita bisa ngomong baik-baik bahwa kita tidak terima gitu dengan perlakuannya atau marah gitu dengan perlakuannya. Nah jadi kalau kita membiasakan bahwa anak ya ke tempat yang sepi, berdua aja yang terpisah, anak juga paham bahwa kita bisa bebas mengekspresikan emosi kita di ruang yang benar-benar kita saja. Apakah itu di kamar dia nantinya gitu ya. Itu saya lakukan waktu anak saya yang kedua itu masih kecil. Karena kebetulan kalau anak saya yang pertama itu jarang marah. Anak saya yang kedua itu sering banget marah.
Makanya dia juga yang bilang bunda suka marah-marah. Waktu dia masih usia 4-5 tahun, setiap dia nangis atau kecewa, saya ajak dia masuk kamar. Di dalam kamar boleh nangis. Jadi pas saya mudik ke rumah mertua saya, dia nangis, dia kecewa, dia cari kamar. Di situ dia cari kamar. Ngapain, kata neneknya. Terus saya bilang, dia lagi sedih, lagi nangis, biarin aja mak gitu. Dia nangis dulu, nanti juga dia akan keluar lagi, akan ceria lagi gitu. Benar gitu, dia juga, wah bisa ya. Ya memang harus bisa, biar dia tidak mengekspresikan di sembarang tempat ketika dia akan menunjukkan hal-hal yang bisa saja membuat dia malu. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, cara mengasah kemampuan sosial emosi anak, yang pertama berikutnya memberikan peluang bagi anak untuk mandiri. Ya, diajarkan anak untuk bagaimana mengatasi masalahnya secara sendiri. Memberikan anak apresiasi. Kita tunjukkan pujian kita tunjukkan apresiasi kita gitu ya. Mengajarkan perilaku baik, mendorong anak untuk eksplorasi, mengajarkan perilaku baik. Memberikan peluang bagi anak untuk mandiri itu seperti apa? Bimbing anak untuk mengatasi hambatan tanpa langsung mengintervensi. Contohnya, misalnya dia lagi dikasih tugas untuk mewarnai. Buat dia mungkin sulit, biasanya cuma mewarnai buah apel. Buah apel kan langsung besar gitu. Sekarang harus mewarnai bunga yang ada bagian-bagian kecil-kecilnya, misalnya kayak gitu ya. Nah, hindari kita untuk mengintervensi. Udah, ini pakai warna merah, ini warna biru, ini warna hijau. Itu kita namanya mengintervensi. Jadi beri kepercayaan sama anak untuk melakukan sendiri. Kita mengapresiasi. Oh, kamu pilih warnanya merah, bagus. Ada warna apa lagi? Boleh, gitu ya. Kita bilang seperti itu. Jadi tidak langsung tunjukin ini. Atau ketika dia tidak bisa, ya udah, kan sekolahnya dari rumah, sini mama aja kerjain warnain. Nah, ya itu juga dihindari, jangan dilakukan. Yuk, semampunya kamu. Tapi kan jelek, tidak apa-apa. Nanti lama-lama jadi bagus. Jadi sekarang semampunya kamu saja. Bilang seperti itu ya. Biarkan anak merasakan kecewa, takut, sedih, terluka. Jadi jangan kita menghindari anak untuk tidak gagal. Kalau kita menghindari anak untuk gagal, bisa kayak gini. Anak coba manjat itu, atau dia main ayunan atau apa gitu. Jangan-jangan nanti kamu jatuh. Ya, terlalu banyak kita membatasi seperti itu, anak jadi tidak percaya diri untuk melangkah. Untuk dia berbaur dengan lingkungan sosialnya juga dia jadi tidak percaya diri. Hargai proses anak walaupun hasilnya belum sesuai harapan. Misalnya mewarnainya, masih keluar garis gitu ya. Kita hargai, wah sudah bisa mewarnai penuh. Kita lihat yang bisa kita apresiasi apa, tapi masih keluar garis. Besok-besok bisa ya tidak keluar garis, bisa kayak gitu. Tapi hargai dulu, bagus nih udah bisa penuh gitu. Kemarin-kemarin belum penuh gitu. Kayak gitu ya. Hindari membandingkan dengan orang lain. Ya. Mamanya aja nggak mau kan dibandingin sama mama lain, jadi jangan juga bandingkan anaknya dengan anak lain. Sama kakaknya aja nggak boleh dibandingin, apalagi sama tetangga sebelah gitu ya. Keren, tetangga sebelah dapat piala itu kemarin. Ya udah, mama jadi mamanya tetangga sebelah, nanti sama anaknya gitu ya. Memberikan contoh nyata, bagaimana mama berperilaku itu pasti akan ditiru sama anak, karena anak belajarnya dari itu. Perlunya kerjasama dengan lingkungan. Nah ini, perlunya kerjasama dengan lingkungan dan konsisten. Mas, anak itu bukan anak mama aja. Jadi, apapun yang didapat hari ini, sampaikan sama papahnya. Diskusi sama papahnya. Ingin diapain itu anak, ya? Anak itu anak berdua. Selain itu juga ada kakek neneknya. Kalau yang tinggal sama kakek nenek, bilang, kita punya cara seperti ini. Jadi tolong dukung. Cara nenek juga betul dulu, tapi kita punya cara seperti ini sekarang. Tolong bantu kita untuk menjalankan cara ini. Komunikasikan ya. Kita butuh kerjasama. Nah, kerjasama apa lagi? Anak udah mulai sekolah, berarti komunikasikan tiap perkembangan anak kita dengan sekolahnya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh guru bukan untuk menjelekkan anak kita. Tapi itu loh perkembangan anak kita, berarti langkah apa lagi yang akan dilakukan berikutnya. Nah,
Ini contoh nyata yang bisa dilakukan anak kalau dia sering melihat orang tuanya. Jadi kalau anak kita marah-marah, bisa jadi dia melihat siapa? Orang tuanya. Kalau anak kita suka jadi penakut, dia lihat siapa? Orang tuanya. Ya kan, ngikut anak-anak itu. Ayahnya juga tuh, ayah yang suka marah-marah sama pasangannya, anaknya juga ntar marah-marah sama ibunya. Loh, karena dia ngeliat ibunya sebagai sosok yang mudah untuk dimarahi kali ya. Nah ini, jadi perlunya kita memberikan contoh nyata. Karena apa yang anak lihat, itu yang anak lakukan, itu yang anak tiru. Otomatis yang jadi pusat perhatian dia saat ini adalah orang tua. Nah ini, sebelum saya mengakhiri pembicaraan panjang saya, perlu diingat oleh orang tua, anak-anak bukan orang dewasa, ya. Jadi jangan mengharapkan anak ngertiin bunda dong. Bener salah kalau ngomongnya kayak gitu? Salah. Yang harusnya ngerti siapa? Bundanya, karena bundanya yang lebih pinter kan, harusnya. Bundanya yang udah lebih berumur, sudah lewati masa mereka. Jadi bundanya yang harus bisa mengertiin mereka, bukan mereka yang harus ngertiin bundanya. Tapi biasanya tanpa sadar, yang sering ngomong kayak gitu siapa? Bundanya, tolong dong ngertiin, bunda pulang kerja nih capek gitu ya. Kamu jangan berisik dong, jangan ganggu dong. Iya, mudah-mudahan enggak ya mah. Itu terjadinya di sana gitu ya. Anak-anak dan orang tua sama-sama sedang belajar, dan salah itu wajar ya. Jangan takut untuk melakukan semua hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk anak kita, untuk perkembangan anak kita. Ya, kok kayaknya pakai cara ini nggak bener ya? Ya berarti kita coba lagi cara lain. Pakai cara ini nggak bener ya? Jangan akhirnya kita nganggep kayaknya saya gagal deh jadi orang tua, nggak becus deh saya jadi orang tua. Jangan ya, kalau mamanya udah ngerasa gagal kayak gitu, dampaknya juga tidak bagus terhadap anaknya. Apalagi kalau yang sering disalahkan sama lingkungan. Nah, kalau suaminya sering nyalahin, bilang sama suaminya, terus cara yang betul bagaimana? Bantu saya. Jangan cuma bisa nyalahin gitu ya. Proses kematangan membutuhkan waktu yang berbeda pada setiap anak ya. Tadi kan sudah dibilang tuh gambarannya, anak usia 3 tahun begini, anak usia 4 tahun begini. Jadi jangan minta anak usia 3 tahun harus kayak anak usia 6 tahun. Itu mamanya yang salah besar berarti. Harusnya kamu udah bisa dong ngomong kalau kamu salah gitu. Enggak dong, kan dia baru 3 tahun gitu ya. Karena dia baru mulai bisa mengekspresikan itu secara wajar, secara verbal di usia 6 tahun. Yang terakhir, ayah bunda tidak sendiri. Ada lingkungan sekitar, ada sekolah yang bisa diajak kerjasama, ada kakek neneknya, ada suaminya, gitu kan, ayah bunda ya, ada keluarganya, gitu ya. Jadi perlu diingat ini kita berproses terhadap anak-anak itu tidak ada kata selesai, betul? Buktinya apa? Siapa yang masih suka diatur sama orang tuanya padahal udah jadi orang tua? Nah, karena proses jadi orang tua itu tidak pernah selesai, ya kan? Ya kalau kita ngelihat orang tua kayak gitu ya pahamilah, kita juga jadi orang tua kan gitu. Nggak pengen anaknya celaka, nggak pengen anaknya susah, nggak pengen anaknya kenapa-napa. Akhirnya kan, kamu sama suami kok kayak gitu. Misalnya, cara orang tua kita ngatur kita, ya kan? Kamu tuh baik-baik dong jadi istri gini-gini, misalnya kayak gitu. Nah, itu karena jadi orang tua itu nggak pernah ada berhentinya. Begitu juga dengan belajarnya. Jadi jangan pernah putus belajar untuk jadi orang tua. Karena jadi orang tua nggak ada sekolahannya mah. Kalau buat jadi anak-anak ada sekolahannya ya. Buat ada jadi sekarang preschool, nanti masuk SD, SMP, SMA. Tapi begitu mau jadi orang tua nggak ada tuh sekolahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sangat senang sekali karena mama-mama nggak tidur, mau menemani saya berdiskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Yunita atas ilmu yang telah disampaikan.
Masya Allah, terima kasih kepada Momi semua yang tadi sudah bertanya. Baik, bagi yang masih penasaran, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Saya buka 3 pertanyaan dan silahkan kepada Ibu Yusnita nanti langsung dijawab ya Bu. Oke, siapa yang mau bertanya Bu? Oh, Masya Allah banyak. Oke. Ya, boleh. Assalamualaikum. Bu Yusnita, terima kasih atas penjelasannya, sangat memberikan pencerahan buat saya. Tadi saya sangat concern banget Bu sama penjelasan Ibu tentang bahwa untuk mengelola kemampuan emosi sosial itu juga dibutuhkan support dari lingkungan gitu. Kadang-kadang kita sebagai keluarga inti nih Bu, ayah sama ibunya udah ngajarin yang tadi gitu, kayak meregulasi emosi, gimana gitu. Tiba-tiba ada nih lingkungan dari keluarga yang marah-marah tuh, nunjuk-nunjuk gitu. Nah itu anak tuh cepet banget nangkepnya Bu gitu. Jadi kita nih ngajarin baiknya lama, sabar, konsisten gitu. Tapi kok kayaknya ketika ada perilaku negatif cepet banget gitu Bu masuknya gitu. Itu apa memang ada penjelasannya nggak sih Bu bahwa memang perilaku yang negatif itu lebih cepat untuk ditiru gitu dibanding yang baik. Terus kita harus gimana gitu. Kasih ya Bu. Ya. Terima kasih Ma, menarik sekali. Lagunya Rhoma Irama, saya lupa ya. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, itu. Saya nggak bisa, tidak. Saya suka musik, tapi bukan penghafal yang baik lagu-lagu gitu ya. Nah, itu Mas. Kenapa sih kok kita ngajarin yang baik-baik itu susah, lama, pakai proses gitu ya? Tapi kalau yang negatif cepet banget. Kenapa ya? Pertama, karena yang negatif itu biasanya hal-hal yang menyenangkan. Iya enggak? Misalnya nggak belajar, enak nggak? Enak, nggak harus susah-susah duduk, antem nulis gitu ya, nggak belajar. Terus atau bicara kasar, itu enak nggak? Sekali nyoba, mungkin awalnya kita akan ngerasa nggak nyaman kalau kita tidak biasa bicara kasar. Tapi lama-kelamaan, enak juga ya ngomong gua, lu ngomong apa sih bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Enak juga ya ngomong kayak gitu, jadi keenakan. Nah, kok mudah menyerapnya? Ya karena itu ya hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu sangat amat cepat untuk diserap, karena dia nggak perlu pakai proses. Beda dengan hal-hal yang positif. Kalau hal-hal yang positif itu kan dibentuk, diproses, itu makanya susah. Nah, terus bagaimana dong cara memfilternya? Dulu saya sempat lakukan, ternyata salah. Jadi ini contoh yang salah ya. Ada orang Padang di sini. Tapi saya tidak maksud menyinggung itu ya. Kebetulan tetangga saya itu memang dari Padang dan biasa di jualan. Jadi ketika dia pulang itu yang saya pahami, saya memandangnya secara positif, dia capek. Akhirnya anaknya juga nggak mau diatur, itu dia selalu melontarkan kata-kata kasar yang bahasa umpatan dalam bahasa Padang gitu. Kebetulan saya juga Padang, jadi anak saya juga sering terkaget-kaget, kok ada omongan kayak gitu ya Bun gitu ya. Dia bawa ke rumah, kok ada omongan kayak gitu ya. Di usia 4-3 tahun itu kan anak-anak cepet ya nyerapnya ya. Tiba-tiba, Bun, pan itu apa? Gitu dia. Astagfirullahaladzim, kok dia ngomong kayak gitu ya. Terus kamu dengar dari mana? Itu temanku ngomong kayak gitu. Nah, waktu itu cara saya yang salah adalah saya melarang dia untuk bermain. Kenapa salah? Kenapa salah melarang dia untuk bermain? Karena itu kita terlalu memprotek jadinya. Kita tidak mengembangkan kemampuan anak untuk bagaimana dia memfilter. Jadi saya, nak, kamu boleh main sama siapa aja, tapi gak boleh main sama dia. Itu cara salah.
Karena yang ada adalah kita sangat melindungi dia jadinya, bukan mengajarkan dia bagaimana dia harus bersikap ketika menghadapi sesuatu yang negatif. Terus lama-lama anak ini ngomong bikin saya malu jadinya. Ketika temannya itu ke rumah gitu, main yuk katanya. Aku nggak boleh main sama kamu, kata bundaku. Terus, oh iya ya, salah ya saya gitu kan. Karena anak juga menyerap kan apa yang kita sampaikan gitu ya. Akhirnya yang saya lakukan adalah, nah, tahu nggak kata-kata yang baik itu seperti apa, kata-kata yang tidak baik seperti apa. Nah, kalau yang diucapkan ini kata-kata tidak baik gitu, iya ya bun, nggak boleh diikutin ya. Akhirnya dia berteman lagi dan saya tidak memprotek dia lagi seperti itu, tapi saya mengajarkan dia untuk memfilter. Nah, mama pakai kata-kata itu nggak di rumah? Enggak, berarti jangan digunakan kata-kata itu ya, gitu, karena itu kata-kata yang tidak baik untuk kita ikuti. Kita bisa ingatkan seperti itu. Atau mama ketika marah sama kamu nunjuk-nunjuk nggak? Enggak, berarti mama juga mau kamu tidak nunjuk-nunjuk mama kalau kamu lagi marah. Kalau mama marah, mama bilang mama marah sama kamu. Jadi kamu juga kalau marah sama mama, bilang juga kamu marah sama mama, kayak gitu. Ya, karena yang negatif-negatif itu memang gampang untuk diserap. Jangankan anak-anak, kita juga gitu. Kalau ada hal-hal yang baru, menarik, negatif, cepet banget kita nirunya. Ya, berikutnya mama yang di belakang tadi. Assalamualaikum Ibu Yusnita. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan saya, apa yang bisa Ibu lakukan ketika emosi anak meledak saat ia sedang bersama ayahnya? Sedangkan sejauh ini saya sudah berusaha untuk memberitahu bahwa kalau emosi anak meledak, seperti yang Ibu jelaskan tadi, cuma ternyata prakteknya belum berhasil. Dan yang terparahnya waktu itu pernah saat memuncaknya sang ayah akhirnya sampai harus keluar gitu loh untuk jaga jarak tadi, untuk time out tadi. Dan untuk sampai saat ini saya masih ngerasa kayaknya itu salah gitu. Tapi kalau menurut Ibu yang baiknya seperti apa gitu? Apakah saya memang hanya bisa menonton atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi waktu itu yang Ibu lakukan adalah tidak mengintervensi berarti ya? Saya setuju untuk tidak mengintervensi. Yang saya tanyakan sekarang bagaimana hubungan anak dengan ayahnya? Jadi takut. Loh, yang marah anak atau ayah tadi itu? Anak. Anak yang marah kenapa jadi anak yang takut sama ayah? Karena pada saat anak marah itu memancing emosi ayah. Karena ayahnya juga marah gitu. Berarti ayahnya tidak melakukan tempo sebelumnya dong. Berarti sudah terlanjur marah gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, yang Ibu lakukan sebaiknya sekarang adalah mengintervensi dia. Bukan mengintervensi kemarahan dia, tapi mengintervensi hubungan dia dengan ayah. Tapi yang diintervensi bukan hanya anaknya juga, ayahnya juga. Jadi bilang sama ayahnya, anakmu jadi takut sama kamu sendiri. Itu tidak bagus untuk perkembangan ke depannya. Anak kamu perempuan laki-laki, apalagi laki-laki. Laki-laki itu akan mencontoh bagaimana dia menjadi seorang laki-laki ya dari ayahnya gitu ya. Jadi lebih baik yuk pendekatan lagi dengan anak biar anak tidak takut. Salah satu caranya apa? Jalan berdua ayah sama anak itu. Dan itu buat untuk mendekatkan dia lagi. Ya, intervensi yang bisa mama lakukan adalah apa? Nah, kalau kamu marah, itu kan memancing papamu jadi marah juga gitu kan. Nah, berarti kalau kamu mau marah lagi besok-besok bagaimana gitu ya. Nah, itu diminta untuk dia untuk berpikir juga seperti itu. Jadi hubungan dia dengan ayah itu harus dideketin lagi, jangan dibiarkan jauh. Kalau waktu kejadian itu benar mama tidak mengintervensinya, tapi kalau sekarang ya tugasnya mama, karena dia masih akur sama mama, ya dia harus didekatkan lagi dengan ayahnya. Tapi ayahnya juga harus usaha untuk akur lagi sama anaknya. Ya, sama-sama. Baik, Mumi, masih ada satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Maaf ya Bu, banyak nanya.
Gak apa-apa. Jadi anak saya yang pertama umurnya 6 tahun. Dia kan memang emosional gampang. Terus kalau emosi itu suka pukul-pukul adiknya, kena bully. Nah terus saya kasih tahu kalau marah ya nggak boleh pukul gitu-gitu. Nah terus suatu hari mainlah sama anak tetangga, anaknya mukul. Yang terjadi selanjutnya adalah anak itu habis diomelin sama Ken, sama anak saya. Nggak boleh mukul, dan bicaranya di depan mamanya si anak. Saya bingung. Akhirnya saya bawa Ken nggak boleh begitu masuk ke dalam. Nah terus maksud saya berarti kan ada yang salah juga ya sama penjelasan saya ke Ken, penyampaiannya. Harusnya itu seperti apa gitu, maksudnya biar yang tadi children see, children do. Ya itulah yang terjadi. Apakah betul atau harus bagaimana triknya gitu. Ternyata dia mencontoh ibunya ya. Ketika ibunya menasehati dia seperti itu, dia juga melakukannya. Nah, bagusnya yang dicontoh yang bagus gitu ya. Kalau yang dicontoh yang jeleknya gimana dong gitu ya. Nah, kalau berarti kan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu memang dia mengekspresikan kemarahannya secara fisik. Ya. Tapi yang kita hindari adalah dia tidak memukul adik atau dirinya atau orang lain. Jadi kita bilangnya kalau mau pukul bantal, sehingga bantal itu tidak akan menyebabkan kamu sakit atau bantalnya juga sakit kayak gitu. Karena kalau laki-laki itu susah buat marah cuap-cuap kayak ibu-ibu, ya Pak ya? Kan ada bapak-bapak gitu ya. Dan dia akan lebih mudah ketika mengekspresikan itu dengan fisik. Apakah dia itu mau ke samsat tinju gitu ya, atau dia akhirnya main bola, atau dia melakukan apa untuk melampiaskan kemarahannya. Itu cara laki-laki. Jadi kalau dia emang sukanya fisik, ya mama arahkan ke benda-benda yang tidak akan merusak. Salah satunya di kamar itu ke bantal. Kalau kamu kesel, yuk lampiaskan ke bantal, marah ke bantal, bukan ke adikmu. Kalau ke adikmu sama kayak ke kamu dipukul sakit nggak nak? Sakit, adik juga akan merasa sakit. Jadi boleh kalau memukul gitu. Tapi kalau marahnya itu karena kesalahan adik, kamu bilang salahnya adik apa? Adik, kakak marah karena kamu merebut mainan kakak. Nah, habis itu lampiaskan marahnya ke bantal. Jadi sampaikan dulu, habis itu baru ke bantal itulah dilampiaskan marahnya. Jangan juga kita marah, nggak boleh marah. Nggak bisa juga, itu nggak boleh mukul gitu. Boleh pukul ke benda yang tidak merusak kayak gitu. Karena kalau terlalu banyak larangan dari kita, dia bingung terus aku harus gimana dong cara melampiaskannya? Karena itu butuh, anak juga butuh untuk melampiaskan kemarahannya, kayak gitu. Nah, cara mama salah nggak kemarin itu gitu ya untuk memberitahu dia tidak salah. Tapi kebetulan anak mama cukup mampu menyerap dengan cepat gitu apa yang disampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mama malu sama tetangga? Iya, karena kan yang saya takut dari omongan mama bukan salah Kennya ini, tapi karena malunya Ken ngajarin anak tetangga itu gitu. Ya nggak apa-apa, nggak perlu malu. Jadi cukup penjelasan, iya mama kan kebetulan saya mengajarkan dia untuk tidak pukul gitu. Jadi dia nasihatin anak mama, bilang aja kayak gitu, nggak apa-apa, nggak perlu malu sih. Kalau kayak gitu ya, karena memang kita ngajarinnya yang bener kok gitu. Kecuali kalau kita ngajarin yang salah baru malu. Ini kan yang kita ajarin adalah bahwa dia tidak boleh pukul, karena itu akan melukai orang lain. Kayak gitu. Jadi nggak usah malu sih. Gitu ya Maya. Karena yang saya tangkap malunya ini tadi. Oke, baik. Karena masih ada waktu, jadi pertanyaannya masih dibuka lagi, Mam. Pada Mami yang mau bertanya, silahkan. Ada lagi? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan selama saya mengikuti webinar tentang parenting itu kan kita diajarin, kita diberitahu untuk mengajar kita yang baik-baik ya, tidak memukul, tidak nakal sama anak lain gitu. Nah, kalau kebalikan nih, anak kita yang jadi korban, bagaimana kita memberitahu dia supaya dia bisa membela dirinya, tapi dia tidak berubah menjadi si pembuli. Gitu.
Cara mempertahankan diri gitu ya. Kita perlu kenali sama anak situasi-situasi yang akan dihadapi. Misalnya kalau situasinya di sekolah, karena kan aktivitas anak itu kan lebih banyak di sekolah dan di rumah saat ini gitu ya. Kalau di sekolah bilang sama anak kita, kalau kamu dapat perlakuan tidak menyenangkan, di sekolah itu ada orang tua kamu, guru sebagai orang tua kamu. Sampaikan kepada guru perlakuan apa yang kamu dapatkan gitu ya, sehingga kamu tidak diem aja. Kalau kita bilang dia lawan juga kan itu malah belum tentu ditanggapi positif sama anak bahwa dia boleh melawan ya. Yang ada nanti berarti dia membenarkan berarti saya juga boleh memukul dong gitu kan. Tapi kalau kita bilang di situ ada bu guru, kamu cari bu guru perlakuan apa yang kamu dapatkan gitu ya, itu yang kita ajarkan. Tapi kalau di tempat umum misalnya gitu ya, di lingkungan bermain di rumah gitu, kamu hindari anak tersebut. Hindari dalam artian ketika dia akan melakukan itu, kamu lakukan untuk menangkis gitu, bukan menghindari nggak bermain lagi. Kamu hindari itu sambil kamu bilang tidak boleh pukul itu sakit gitu kan. Sambil bilang kayak gitu. Jadi kita mengajarkannya untuk tidak melakukan itu, berikan penjelasan juga apa alasan tidak boleh melakukan itu, sama mencari orang dewasa yang bisa untuk menengahi mereka kayak gitu. Itu yang perlu diajarkan kepada anak biar dia tidak jadi pembuli juga. Karena kalau dibiarkan dia untuk terima aja, kan kata mama nggak boleh balas, kan kata mama bukan nggak boleh balasnya, tapi kita belajar untuk mempertahankan diri. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan orang dewasa di sekolah. Karena kalau anak kita dibully pun itu bisa jadi pembuli nantinya. Misalnya di tingkat TK dia jadi yang dibully, begitu SD dia bales, dia yang jadi pembuli. Karena dia ngerasa di sini nggak ada temanku yang dulu ngebully, saya akan mencontoh perilaku dia nanti. Jadi nggak selamanya pembuli akan jadi pembuli, nggak selamanya yang dibully akan jadi yang dibully. Bisa jadi yang dibully ini nanti jadi pembuli. Makanya yang perlu kita ajarkan adalah tetap berperilaku baik tadi, dan bagaimana cara mengatasi kalau dapat perlakuan tidak baik itu. Nah kalau untuk anak sekolah seperti ini kan mereka belum bisa ngatasin sendiri, berarti minta bantuan ke gurunya. Gurunya yang akan mendamaikan mereka, atau gurunya yang akan, boleh nggak rebutan kayak gitu, misalnya gitu. Ayo kalau sekarang berarti harus gimana. Jadi nggak dibawa pulang juga itu permasalahannya. Karena kalau dibawa pulang yang ada adalah emak-emaknya yang berantem gitu ya. Padahal selesai anaknya masalah di sekolah dengan bantuan bu guru. Tapi kalau mamanya ternyata anak ibu itu begitu, sama aja tuh sama ibunya bener. Jadinya negatif ya. Jadi ajarkan kepada anak untuk bicara sama gurunya di sekolah seperti itu. Oke, baik. Waktunya masih ada, Mami, Dedi. Jadi maaf, mungkin Dedi karena yang paling ganteng sendiri di sini punya pertanyaan, mewakili Dedi yang lain mungkin. Padahal saya mau dengar suaranya Dedi. Bagaimana Dedi? Sudah cukup. Oke, baiklah. Iya Ibu Yusnita, jadi saya punya anak umur 6 tahun. Nah ini tentang gadget ya di rumah. Sudah berkurang sih gadgetnya, dan kalau gadget itu selalu under control. Nah suatu malam saya nidurin adiknya, ketiduran lah. Nah jam 11 malam saya terbangun, belum ada si kakak. Si kakak kemana ini? Kok nggak ada suaranya? Ternyata dia lagi nonton di kamar, dan ketika saya buka pintu kamar dia panik. Ada apa nih? Kok dia panik? Dia langsung, kan lagi begini, dia langsung begitu. Berarti ada yang disembunyikan. Nah saya langsung, nonton apa itu? Saya ambil, lihat historinya, itu dia nonton kartun yang saya tahu kartunnya. Tapi ternyata semakin episode kartun itu berlanjut, keluarlah itu tayangan-tayangan yang orang besar. Iya, ada adegan di tempat tidur cuma pakai selimut, nggak ada bajunya. Terus saya lagi lihat history lagi di bawahnya lagi ciuman. Jadi semakin episodenya bertambah mengerikan sekali. Di situ kayak ya Allah, gagal banget pertahanan gitu. Jadi saya mikir nih gimana nih, terus akhirnya saya kasih punishmentnya, tidak boleh YouTube gitu ya, tidak boleh YouTube
tidak boleh tap kalau mau nonton di TV, jadi terkontrol. Nah, tapi yang masih saya kepikiran, ini dia masih ingat nggak ya, gitu. Hilangnya kapan? Terus suatu saat muncul lagi nggak ya itu ingatan yang dia lihat itu? Terima kasih. Usia 6 tahun ya. Sebelum pandemi 2018, saya pernah ada kejadian anak usia TK yang bikin shock gurunya karena melakukannya di sekolah. Sama-sama TK. Tenang mah, belum se-ekstrim itu kok. Tapi memang setelah saya konseling itu ya karena dia tonton kartun seperti yang diceritakan oleh Miss Bunga tadi. Jadi yang dia lakukan adalah dia sama-sama perempuan. Jadi ini ruangan kelas dia bawa ke ruangan sebelah. Di ruangan sebelah itu temennya disuruh lepas baju, terus dia gambar di perut anak itu. Karena dia nggak tahu ya harus melakukan apa, yang dia tahu adalah menggambar itu. Tapi itu sudah membuat si anak yang digambar itu, aku kok diginiin gitu ya. Dan orang tuanya juga jadi berpikiran negatif lah, berarti diapain gitu. Nah ternyata yang anak yang melakukan itu saat itu karena dia terstimulus mencontoh dari tayangan yang dia tonton. Waktu itu kartunnya masih heboh antara Elsa sama Spider-Man. Nah ternyata Elsa sama Spider-Man itu kartun buatan itu isinya ya yang mengarah-arah ke adegan-adegan yang tidak senonoh kayak gitu ya gitu. Jadi itu memang dari 2016 itu saya sudah menemukan seperti itu gitu. Nah apakah itu membekas untuk saat ini? Iya. Jadi jangan ditanya dalam artian untuk membuat dia merecall lagi. Kamu nonton apa? Jadi dia nginget-nginget lagi, aku nonton ini. Itu kan dia mengingat-ingat lagi ya. Ya kayak bu guru kan suka nanya tuh, tadi di sekolah, di perjalanan diantar siapa, ketemu siapa, itu kan dia merecall, mengingat lagi. Nah jadi untuk saat ini kejadian itu jangan ditanya. Tapi kita boleh melakukan adalah aktivitas-aktivitas yang membuat dia tidak terpacu lagi untuk melihat itu, gitu. Tidak terpacu. Ya misalnya cara Miss Bunga untuk mengalihkan akhirnya kalau menonton YouTube di TV yang semua orang bisa lihat kayak gitu ya, tidak lagi di gadget kayak gitu. Nah, apakah dia akan lupa? Biasanya ingatan kita di bawah 5 tahun kita akan lupa. Ya, ingat nggak? Umur 5 tahun diapain aja enggak kan? Di bawah 5 tahun ya, tapi itu langka. Nggak semua orang akan mengingat kejadian di bawah 5 tahun, kecuali diceritakan. Misalnya ada fotonya nih, waktu itu kamu ngongkol nih, waktu itu jalan-jalan ke sini, itu baru tuh kita nge-recall. Tapi kalau enggak itu kita juga nggak ingat, emang kita suka ngongkol dulu. Kayaknya nggak percaya gitu begitu diceritain orang tua juga misalnya ya, karena kita tidak akan mengingat kejadian di bawah 5 tahun. Tapi kalau kejadian sudah di usia 6 tahun, sebenarnya dia sudah melewati fase analnya. Fase anal itu kan ketertarikan dengan organ tubuhnya gitu ya. Tapi dia akan datang lagi fase itu di saat puber nanti. Jadi yang perlu Miss Bunga waspadai adalah ketika nanti dia masuk usia puber. Kayak gitu. Akan ada kemungkinan dia mengingat itu karena di usia puber itu dia akan terangsang lagi dengan hormonal tubuh dia. Gitu. Jadi kalau sekarang kita udah lakukan antisipasi dari kejadian kemarin. Nah berarti nanti ketika dia di usia puber, langkah apa yang akan kita lakukan agar dia tidak terstimulus untuk melihat itu. Tapi ya lagi-lagi anak sekarang itu ngerasa itu jadi umum. Itu jadi umum gitu ya. Karena kebetulan di anak saya yang SMP, waktu kelas 1 SMP, kelas 7 SMP itu kan anak-anak udah mulai ini ya, udah mulai tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kebetulan saya sangat saklek, saya tidak memberikan gadget sampai usia 14 tahun. Saya sudah bilang seperti itu sama anak saya. Jadi waktu SD, Bun, teman-teman udah pada punya handphone, nggak apa-apa, kamu pakai handphone bunda kalau mau WA-an segala macam gitu. Saya bilang kayak gitu. Cuman itu jadi runtuh pertahanan saya gara-gara pandemi. Ya kan? Pandemi saya nggak mungkin di rumah terus gitu ya. Waktu 3 bulan awal, iya saya nggak mau praktek juga ke rumah sakit karena kayaknya masih horor gitu ya. Tapi udah 3 bulan awal itu, Bu Yus, ayo dong praktek lagi. Udah diteleponin terus sama Hermina. Otomatis saya mau nggak mau pergi dong ninggalin rumah. Pergi ninggalin rumah, anak-anak jadinya saya tinggalkan gadgetnya untuk belajar mereka
karena kan belajarnya pakai gadget ya, kebetulan anak saya udah SMP sama SD gitu kan, yang dua. Jadinya itulah yang meruntuhkan pertahanan saya. Tapinya masih bisa saya kontrolnya karena dia sudah sempat saya kontrol waktu di kelas 7 itu dia tidak pakai gadget. Memang teman-temannya bilang kayak gini, bukan tidak pakai gadgetnya. Pas masuk itu pernah saya terkaget-kaget. Bun, aku tadi lagi makan bekal. Tiba-tiba temanku bilang, kamu lagi, nggak ada anak-anak aja. Kamu lagi coli ya? Coli itu apa, Bun? Anak saya nggak tahu benar-benar saking polosnya gitu ya. Coli itu apa, Bun? Kamu dengar dari mana? Tadi temanku ngomong, emang kamu lagi ngapain? Jadi kalau kita dengar kayak gitu, anak kita ngomong kayak gitu, reaksi kita bukan marahin, Pak Mali nggak boleh ngomong kayak gitu, tabu. Jangan ya. Kalau kita kayak gitu, anak kita nggak akan mau lagi cerita sama kita. Itu yang akan menyebabkan kita kehilangan kontrol terhadap anak kita. Jadi ketika dia ngomong kayak gitu, kamu lagi ngapain tadi? Aku lagi makan bekal doang. Temanku ngomong kayak gitu. Oh, terus kamu tanya artinya apa? Ini bunda, nanti aku dibilang kuper dong, gitu kan? Kalau aku nanya itu, terus baru di situ saya jelaskan. Coli itu melakukan seperti ini. Ngapain? Pikiran polos dia, ngapain kayak gitu, Bun? Ya, pertama selain itu bikin lecet kan, bikin berdarah, bikin merana. Iya, ngapain nih kayak gitu kan? Oh ya, kebetulan anak saya juga baru mimpi basahnya itu di kelas 7 dan dia mau cerita. Bun, aku mimpi basah. Mimpi apa kamu? Nggak tahu, karena anak saya suka anime. Nggak tahu, saya cuma lihat anime, terus bangun-bangun celana saya basah, gitu kan. Itu enaknya anak mau terbuka, kita jadi tahu bisa kontrol dia gitu kan. Di hari berikutnya yang dia tanya lagi adalah, Bun, aku cuma main benteng-bentengan di dekat rumah gitu, karena belum pandemi waktu itu. Terus tiba-tiba teman aku bilang, kamu sange ya? Hah? Kata, sange itu apa sih, Bun? Kata, posisi kemaluan kamu berdiri. Ini kan kalau bangun tidur pasti begitu, Bun. Iya, normalnya laki-laki pasti begitu, berarti teman kamu nggak normal gitu. Jangan dibilang kayak gitu ya, nanti dia menganggap temannya. Berarti teman kamu itu sembarangan menggunakan kata-kata gitu, jangan diikuti. Nah, akhirnya pas kelas meeting, teman-teman anak saya tidak bicarakan itu sama teman-temannya, tapi mungkin teman-temannya melihat itu. Kelas meeting boleh bawa handphone gitu ya, karena kan sebenarnya ke SMP itu nggak boleh bawa handphone. Kelas meeting boleh bawa handphone. Saya nggak tahu teman-temannya itu nonton apa, cuman pas nyampe di rumah anakku cuma bilang gini, Bun, aku dibilang masih suci sama temanku. Emang kenapa? Nah, iya mereka mau nonton gitu. Jadi yang main, yang kelas meeting yang bawa handphone, mereka mau nonton terus gitu, jangan, ada dia masih suci. Udah kamu sana kamu nggak usah lihat gitu. Bagusnya sih dijaga gitu ya, dijaga. Tapi kayak sekarang udah kelas 9 gitu ya, anak saya udah punya wawasan itu dan dia bilang nggak ada manfaatnya sih Bu nonton kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika saya temui di rumah sakit dari kelas 5, kelas 6 terpapar pornografi itu udah banyak banget gitu ya. Yang mereka itu udah jadi kecanduan, jadi harus nonton itu terus kayak gitu tuh udah banyak. Dan makanya saya, anak saya ini. Nah itu makanya bis Bunga kan ngerasa gagal gitu ya ketika anaknya dengan gadget itu. Makanya kalau saya bilang nggak apa-apa deh saya dibilang kaku, saya dibilang saklek gitu. Yang jelas saya tidak akan memberikan gadget itu di bawah usia 14 tahun. Karena apa? Karena anak kita belum bisa memfilter mana baik, mana buruk, mana boleh, mana tidak gitu kan. Nah kayak sekarang aja dia mulai bilang saya, Bunda nggak asik nih, masa aku nggak boleh bawa handphone gitu ya. Udah bilang kayak gitu, nggak apa-apa. Sekarang kamu pergi jalan sama Bunda ngapain bawa handphone? Saya bilang kayak gitu. Jadi letakkan saja handphonenya di rumah. Karena saya bilang kayak gitu. Karena handphone itu akhirnya meruntuhkan pertahanan saya cuma untuk pembelajaran aja. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini kan udah libur ya, udah nggak ada pembelajaran, anak saya sita handphonenya udah nggak boleh lagi dia pegang. Tapi memang setiap harinya juga selama masih pembelajaran itu batas waktu dia untuk mengerjakan tugas-tugas itu sampai 9 malam. Jam 9 malam handphonenya juga udah akan diserahkan ke saya. Jadi walaupun saya berikan saat ini, walaupun dia udah SMP, tetap handphonenya ditaruh ke saya. Seperti itu sih Miss. Jadi kalau Miss Bunga khawatir dia akan teringat, jangan di-recall aja. Tapi nanti di SMP mulai akan ini lagi, kita harus waspada. Oke, baik. Pertanyaannya kita tutup ya, Mam. Terima kasih kepada Bu Yusnita sudah berkenan berbagi ilmu dengan kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan ketika mendidik anak-anak kita. Oke, sebelum acara saya tutup, ada beberapa hal yang
sampaikan. Pertama, perihal PTM, PRB Distribution. Setelah acara ini saya tutup, bisa langsung dimulai dengan peserta pertama dari setiap kelas untuk menuju ke kelasnya masing-masing. Untuk itu, peserta pertama silahkan ke office yang mau PTM-nya. Sedangkan untuk peserta kedua dan seterusnya bisa pulang dulu dan kembali sesuai dengan jadwalnya. Informasi yang kedua adalah nanti pada apa? Lagi siapin kelas. Kepada Mami Endedi boleh duduk lagi. Coba nanti bisa ngobrol sama Miss Hanan. Kalau sudah mulai sebentar ya. Dia nomor sampah 15 ya? Bisa. Oh boleh. Oke, saya lanjut lagi ya, Mami Endedi. Yang kedua adalah nanti ketika PTM akan ada goodie bag dari Ananda Zahran yang sedang berulang tahun besok. Terima kasih banyak Mami Zahran telah berbagi rezeki bersama kita semua. Oke, selanjutnya semoga Ananda Zahran sehat selalu, tambah dari anak yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Miss Ana undur diri dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sikap dan tutur kata saya yang kurang berkenan, mari kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.